juga akan punya artikel cerita yang akan ditulis oleh kontributor kami. Jadi di sini di tim kami selain saya dan Haikal ada juga Renaldi Adisurya dan Samuela Kristi yang juga adalah kontributor Suara Kebebasan. Selamat berdiskusi dan saya serahkan langsung ke Haikal. Silakan Haikal. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Halo. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya di acara webinar kita kali ini. Ini webinar kita yang ketiga ya. Kita biasa ngadain acara serial diskusinya itu di tempat kita di Jalan Jaksa di Menteng. Cuman karena COVID, jadi acara-acara Suara Kebebasan kita pindahkan semua lewat Zoom secara virtual. Kami dari Suara Kebebasan juga mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Era sudah bersedia menjadi pembicara di acara kita kali ini, meskipun lagi libur-libur ya Mbak. Lagi hari buruh malam-malam. Terima kasih banyak Mbak untuk waktunya. Tema kita kali ini diangkat adalah mengenai tentang kebebasan berekspresi dan juga tentang perlindungan di internet, khususnya di media sosial. Suara Kebebasan juga pernah meneliti tentang kebebasan berekspresi di internet, khususnya tentang Undang-Undang ITE pada tahun 2018. Kita juga sempat menginterview beberapa stakeholder yang bergerak di bidang advokasi kebebasan berekspresi di internet, salah satunya Ketua SafeNet, Mas Damar, dan juga beberapa aktivis dan juga wartawan kita interview. Mungkin sebelum saya terlalu banyak bicara, pembicara kita kali ini Mbak Era, beliau merupakan wakil ketua bidang advokasi ya Mbak di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Beliau juga banyak bergerak di bidang perlindungan kebebasan berekspresi dan kebebasan hak sipil di Indonesia, dan akhir-akhir ini beliau merupakan salah satu advokatnya Rafio ya Mbak? Iya. Ya, yang kemarin kasus WhatsApp sempat dihack. Nah, kita juga akan membahas kasus itu juga, khususnya mengenai keamanan di media sosial itu sendiri. Mungkin sebelum saya banyak bicara, mungkin saya akan serahkan dulu ke Mbak Era. Dipersilakan Mbak. Terima kasih. Selamat malam teman-teman, selamat malam Haikal dan kawan-kawan. Selamat Hari Buruh. Mudah-mudahan banyak buruh juga yang dengar ya diskusi kita. Sebenarnya menarik ya topik yang teman-teman angkat tentang mengapa kebebasan berekspresi di dunia internet itu mesti dilindungi. Pertama, bahwa kebebasan berekspresi itu sendiri itu adalah hak, jadi itu harus dilindungi, dia melekat pada semua kita, dan kita tahu bahwa ruang internet sekarang cyber ya, itu adalah ruang untuk kita menyampaikan gagasan, pikiran, bahkan sebetulnya media internet sekarang sudah sangat mewarnai dan nggak bisa dilepaskan juga dari dinamika kehidupan kita berdemokrasi. Banyak banget protes-protes melalui media, aksi-aksi desakan-desakan terhadap kebijakan maupun tindakan-tindakan korektif terhadap kekuasaan. Ya, bahkan banyak yang membuahkan hasil di COVID saja, misalnya selama COVID-19 ini udah banyak banget ya kontribusi desakan di dunia para netizen ini yang kemudian berhasil mengubah sikap atau memaksa pemerintah melakukan sebuah tindakan atau kebijakan tertentu. Karena itu dia penting untuk dilindungi. Dan dalam konsep hak asasi manusia tentu kewajiban untuk melindungi itu adalah tanggung jawab dari negara, dalam hal ini pemerintah. Dan karena menjawab kewajiban itu pula sebetulnya dia melahirkan Undang-Undang ITE kan, yang Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Tapi dalam realitasnya undang-undang ini setelah hampir 12 tahun berjalan, dalam kenyataannya dari banyak refleksi teman-teman, undang-undang ini justru banyak sebetulnya memberangus kebebasan orang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, menyampaikan kritik gitu ya. Karena banyak sekali kriminalisasi dan represi terhadap kawan-kawan kita yang menyampaikan pendapat. Nah, kasus Rafio ini adalah salah satu contoh kasus saja dari sekian banyak kasus yang terjadi di negara kita ya, dan meningkat sebetulnya akhir-akhir ini. Saya akan cerita sekilas dulu tentang kasus Rafio. Pertama kita
harus nanya kenapa si Raffio gitu ya, dia siapa gitu. Dan ternyata Raffio ini kan adalah peneliti dan dia juga vokal ya, mengajukan kritik terhadap kebijakan, terutama di soal-soal transparansi gitu ya. Dan akhir-akhir ini juga dia banyak menyuarakan kritik terhadap penanganan COVID-19, juga soal kisruh staf presiden, soal proyek-proyek yang melibatkan banyak banget konflik kepentingan, prosedur-prosedur yang tidak melalui prosedur lelang terbuka dan lain-lain. Nah, jadi kemudian akun dia kita duga diretas sekitar jam 12-an siang pada tanggal 22 itu, sementara dia tidak pegang handphone sejak pagi. Dia terakhir pegang handphone itu sekitar pukul 7:30 atau jam 8 pagi hari, dan dia sebetulnya sempat melakukan komunikasi terakhir dengan staf sus presiden di Billy Mambasar. Nanti kita akan diskusi soal itu juga, tapi bahwa ada komunikasi terakhir juga dia dengan staf sus presiden. Terus kemudian dia nggak pegang handphone lagi sampai dia bangun tidur pukul 13.50 siang itu tanggal 22. Nah, setelah dia bangun tidur, dia buka handphone, kemudian dia ngecek handphonenya ada panggilan-panggilan masuk dari nomor-nomor yang tidak dia kenal. Terus ketika dia akan buka WhatsApp-nya nggak bisa dibuka, ada pemberitahuan kalau ada dia coba masukkan kode OTP ya, verifikasi, cuman ditolak karena katanya udah terlalu banyak yang masuk gitu. Dia sadar, oh jangan-jangan dia diretas. Terus dia sampai sore melakukan upaya-upaya untuk memulihkan akun WhatsApp-nya. Dia sempat men-tweet juga di Twitter, bilang kalau akun saya diretas dan mohon untuk saya dikeluarkan dari grup-grup atau abaikan seluruh pesan-pesan yang diterima dari nomor saya. Jadi ada itikat baik dia untuk memberitahukan kepada publik atau kepada rekan-rekannya juga bahwa akunnya dia diretas. Nah, dia juga sempat meminta tolong pada teman-temannya, termasuk pada, sebenarnya itu ada miskomunikasi ya yang terjadi di pemberitaan, kalau itu ada head of security WhatsApp, tapi sebetulnya itu hanya hanya ada teman yang bekerja di WhatsApp, dan dia membantu untuk ngecek ternyata betul bahwa ada peretasan terhadap akunnya Raffio. Nah, upaya-upaya itu terus berlangsung sampai dia berhasil mengembalikan akun WhatsApp-nya pukul 18.40. Kemudian dia berusaha masuk, dan ketika berhasil masuk, disitulah dia baru membaca ada pesan yang bernada provokatif itu. Intinya adalah perintah menjarah pada tanggal 30. Kesadaran peretasan siang itu sebenarnya dia masih memikir ini tidak seserius itu. Oh, ini mungkin hanya sebatas orang-orang yang meretas akun untuk kepentingan uang gitu ya, minta uang, minta pulsa, seperti yang biasa terjadi. Tapi begitu menerima pesan provokatif itu, maka dia langsung panik karena berpikir, oke, berarti ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, berarti ada motif lain di balik peretasan itu yang dia merasa keselamatannya terancam. Apalagi kemudian ada informasi dari lingkungannya bahwa ada orang yang mencari-cari dia, laki-laki yang tidak dikenal gitu ya. Nah, dia pasti sense of crisis-nya bekerja. Dia langsung kontak teman-teman dan bilang situasinya, dan bahkan ngajak waktu itu sebenarnya langsung melakukan laporan. Tapi kita kan berpikir juga untuk membuat sebuah laporan ke polisi, kan kita harus prepare seluruhnya, bukti-bukti, analisa, dan semuanya. Jadi waktu itu kita sarankan kepada dia, pada korban, pada Raffio, untuk menyelamatkan diri dulu malam ini, sembari kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok kita melapor. Nah, jadi itu pukul 19 lewat, ya sekitar pukul 19-an. Nah, jam sekitar pukul 20, dia memprepare semuanya, barang-barang dia masukin, apa yang perlu dia sudah masukin ke dalam tas, dan dia meminta dijemput oleh salah seorang teman yang dianggap kira-kira bisa melindungi dia lah untuk setidaknya 1 malam itu menjelang besok melakukan pelaporan. Nah, dalam perjalanan menuju teman yang menjemput itulah kemudian dia ditangkap oleh polisi. Jadi ini sebuah gerakan yang sangat cepat sekali. Dia ditangkap pukul 19.40, pukul 20.45 dia ditangkap, pukul 21 dia dibawa ke Polda Metro Jaya,
Dan setelah itu kita lost kontak dengan dia, tidak ada kawan-kawan yang bisa kontak dia, dan kami baru bertemu lagi pada tanggal 23 pukul 17.00, dan si Raffio sudah sempat diperiksa pada tanggal 22 itu sejak pukul 3 pagi sampai 5 pagi, kemudian jeda sebentar sampai pukul 10, WIP tanggal 23, dari pukul 10 itu dia lanjut lagi pemeriksaannya sampai pukul 17 WIB. Semuanya diproses tanpa didampingi oleh kuasa hukum, dan meskipun dia sudah meminta untuk menghubungi kuasa hukum, itu tidak diberikan akses telepon oleh penyidik, dan akhirnya barulah pada pukul 17 kita berhasil berjumpa dengan Raffio. Dan selanjutnya ya seperti yang ada di berbagai pemberitaan media, kita mendampingi Raffio, dia diperiksa tuntas selesai sebagai saksi pada pukul 22 WIB pada tanggal 23 itu, dan kita berharap dia langsung dikeluarkan setelah pemeriksaan itu, tapi kenyataannya polisi tetap nggak memperbolehkan dia pulang, dan dia baru dibiarkan pulang pada tanggal 24 sekitar pukul setengah 9 pagi. Jadi sekitar 30 jam dia diperiksa semuanya tanpa surat-surat, dan di dalam proses itu seluruh media elektroniknya, handphone atau laptop itu sudah diakses oleh kepolisian tanpa ada surat izin sesuai dengan prosedur yang semestinya. Kira-kira begitu, Haikal, untuk diskusi ya di awal. Halo? Halo, ya, oke, thank you Mbak. Kalau untuk Raffio sendiri, mungkin kalau Mbak Era nggak keberatan, bisa dielaborasi sedikit beliau itu di latar belakangnya gimana dan kenapa dia bisa ditarget? Mungkin apakah dia mencoba membuka kasus korupsi atau mungkin dia membuka kasus-kasus tertentu sehingga dia dijadiin target sama beberapa orang atau beberapa kelompok? Ya, kita tentu tidak, ini kan sesuatu yang perlu dibuktikan ya, apakah ini mempunyai kausalitas langsung atau tidak, tapi yang jelas bahwa beberapa akhir-akhir ini kan dia sering mengeluarkan tweetan juga soal COVID ya, soal COVID-19, tapi yang terakhir, komunikasinya terakhir itu, pada pukul jam 2 malam pada tanggal 22 itu, dia sempat berkomunikasi dengan Billy, staf khusus presiden. Jadi dia melakukan semacam penelitian, dan di dalam penelitian itu dia menemukan bahwa ada satu perusahaan namanya PT Papua Muda, ini sebuah perusahaan yang tercatat direkturnya adalah Billy. Sementara Billy ini kan dia tahu adalah staf khusus presiden, dan dia mengerjakan proyek di salah satu proyek di Papua, dan juga akan dikembangkan sebuah proyek di Maluku. Nah, intinya dalam penelitian dia, proyek ini itu si Billy ini masih tercatat sebagai direktur utama. Jadi dia sebetulnya mengirimkan pesan via WhatsApp kepada staf khusus untuk mengklarifikasi benar apakah dia masih masih direktur utama nggak di PT itu. Kalau iya, itu kan ada conflict of interest gitu ya. Nah, WhatsApp dia tidak direspon pada malam itu, jadi kemudian dia tidur, pagi-pagi baru direspon. Pagi-pagi sekitar jam 6 masuk WhatsApp-nya, dari balasan WhatsApp, si Billy bilang bahwa enggak, saya sudah tidak di perusahaan itu, saya sudah mundur dan perusahaan itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan saya. Nah, terus Raffio membalas, kalau memang betul, mana bukti bahwa Anda sudah mundur dari perusahaan itu. Nah, si Billy mengatakan, saya mundur secara lisan, intinya dia nggak ada bukti gitu. Nah, si Raffio kemudian menanyakan, lah nggak mungkin kalau mau mundur masa nggak ada bukti apa-apa, karena dari hasil temuan Raffio masih tercatat si Billy ini menandatangani sebuah perjanjian kerjasama dalam waktu-waktu yang dia mengatakan sudah mengundurkan diri. Nah, intinya dia berkomunikasi sebetulnya untuk meminta penjelasan soal itu sebelum dia membuka temuannya kepada publik. Jadi dia sebetulnya memberikan kesempatan kepada staf si Billy ini untuk mengklarifikasi. Nah, itulah WhatsApp terakhir, komunikasi terakhir si Raffio menggunakan akun WhatsApp sebelum kemudian ada peretasan tanggal 12.
Tapi apakah ini ada hubungannya atau tidak? Nah, tentu ini ya kita nggak tahu kan, karena ini kan kita tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan itu kan adalah penegak hukum gitu. Jadi ya karena itu sekarang kita juga sudah melaporkan kasus peretasannya sendiri kepada Polda Metro Jaya. Jadi sekarang posisinya adalah Raffio sebagai saksi untuk kasus yang diproses oleh polisi itu, dan Raffio sebagai pelapor dalam kasus peretasannya gitu. Oh, oke, berarti Mbak, untuk klarifikasi berarti dia statusnya sekarang saksi dan pelapor ya? Berarti dia sama sekali bukan tersangka kan? Karena handphonenya diretas. Nah, ini sebenarnya kejanggalan. Jadi banyak sekali kejanggalan di kasus Raffio ini. Bahkan saya coba mengidentifikasi itu sedikitnya ada 20 tindakan-tindakan kejanggalan dalam pelanggaran ya, tindakan-tindakan yang menurut kami itu melanggar dalam proses-proses penangkapan hukum terhadap Raffio. Termasuk salah satunya penetapan dia sebagai tersangka kemudian berubah menjadi saksi. Oh. Ini kalau misalnya dielaborasi akan panjang, tapi misalnya soal penangkapan. Raffio itu kalau normatifnya atau kalau menurut ketentuannya kalau orang ditangkap itu mesti ada bukti permulaan yang cukup dulu untuk orang bisa ditangkap. Nah, dalam kasus Raffio itu nggak ada bukti sama sekali, nggak ada bukti awal yang kira-kira menduga Raffio ini melakukan tindakan yang dituduhkan gitu ya. Kan ceritanya kan akun Raffio itu digunakan oleh seseorang yang kita tidak tahu siapa mengirimkan pesan provokatif. Pesan provokatif ini dikirimkan kepada orang-orang di luar nama-nama yang ada di dalam kontak pada handphone Raffio. Jadi tidak satupun kontak-kontak yang ada yang tersimpan di handphone Raffio itu menerima pesan itu. Yang menerima itu adalah pesan orang-orang di luar kontak. Nah, kenapa Raffio sampai tahu ada pesan provokatif itu? Karena salah satu nomor ini ketika Raffio berhasil merebut kembali akun WhatsApp-nya, salah satunya mengirimkan screenshot pesan itu. Jadi di pesan itu kan kelihatan kalau ternyata pengirimnya adalah WhatsApp dari nomor Raffio. Karena itu Raffio kaget, tapi kontak-kontak di dalam handphone Raffio sendiri tidak satupun yang menerima pesan itu. Jadi dia baru tahu. Nah, kalau dilihat misalnya dari pemberitahuan OTP, akan ada 3 kali pemberitahuan OTP ya, permintaan OTP di handphonenya Raffio itu pada pukul 12:11, pada pukul 12:13 dan 12:16. Jadi kira-kira pada kitaran inilah handphone Raffio diretas. Nah, kalau kita lihat jam pelaporannya itu hanya berkisar 19 menit antara pemberitahuan OTP dengan jam si pihak pelapor. Dan kalau kita lihat pelaporannya itu kan pelaporan model A. Pelaporan model A itu kalau di polisi biasanya berarti pelapornya adalah polisi sendiri. Nah, ini kan sebetulnya nggak bisa karena untuk orang bisa ditetapkan sebagai tersangka, untuk orang bisa ditangkap itu mestinya harus ada bukti permulaan yang cukup. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mengatakan bukti permulaan yang cukup itu minimal 2 bukti yang ada di dalam alat bukti yang sah, keterangan saksi kah, keterangan ahli kah, petunjuk, keterangan terdakwa atau surat gitu ya. Nah, kemungkinan penetapan tersangka Raffio atau penangkapan Raffio hanya berdasarkan alat bukti laporan polisi itu, yang model A itu ditambah dengan screenshot yang diterima, pesan-pesan yang diterima itu yang di screenshot itu. Nah, ini kan nggak cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka dan melakukan penangkapan. Terus kemudian dia ditangkap tanpa ada satupun surat-surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas. Kemudian ini diklarifikasi ketika kita melakukan pendampingan. Jadi ketika itu di ruang pemeriksaan, kami sempat berdebat, kan mengatakan ini kan pemeriksaan Raffio sudah selesai pukul 22. Kalau Anda mau melakukan pemeriksaan tambahan, Anda bisa melakukannya di lain waktu, tapi yang jelas sekarang keluarkan dulu Raffio. Terus dia masih ngeyel, akhirnya kita debat. Kita bilang, surat penangkapan Raffio saja Anda tidak punya. Nah, polisi bilang begini, yang kami lakukan terhadap Raffio itu bukan penangkapan. Yang kami lakukan terhadap Raffio adalah pengamanan. Nah, ini kan satu kejanggalan ya, karena istilah pengamanan itu nggak dikenal di dalam hukum acara kita. Yang dikenal itu adalah istilah penangkapan, penahanan. Dan untuk bisa nangkap orang, mesti ada bukti permulaan yang cukup, mesti ada surat perintah penangkapan, dan mesti dijelaskan atas alasan apa dia ditangkap. Dalam kasus Raffio itu tidak ada sama sekali. Nah,
yang keanehan kedua, ketika Raffio diperiksa, kan dia diperiksa pukul 3 pagi, di situ dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi di dalam berita acara pemeriksaannya dia itu sudah diperiksa Raffio sebagai tersangka. Nah, Raffio komplain dan nggak mau diperiksa karena dia tidak didampingi kuasa hukum kan. Terus kemudian pemeriksaannya berhenti sampai pukul 5, dilanjutkan lagi pukul 10. Nah, pada saat itulah diganti statusnya dari tersangka menjadi saksi. Nah, ini kan satu hal yang aneh gitu. Orang dari tersangka kemudian tiba-tiba jadi saksi lagi. Kalau dari awalnya saksi menjadi tersangka itu logik, tapi tersangka terus kemudian tiba-tiba jadi saksi. Nah, jadi memang banyak sekali kejanggalan di dalam kasus Raffio, termasuk tiba-tiba emailnya diganti password oleh polisi tanpa sepengetahuan Raffio. Dia waktu itu panggil Raffio, kemudian kami dampingi, polisi bilang bahwa email Anda akan kami sita sampai proses pengadilan. Waktu itu kita bilang, apa hubungannya email dengan kasus ini? Karena barang-barang penyitaan itu kan adalah barang-barang yang terhubung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Jadi kalau barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana itu nggak bisa disita. Nah, sementara Raffio ini nggak ada hubungannya dengan email. OTP-nya lewat SMS, tidak lewat email, dan tapi polisi memaksa untuk dia melakukan sita terhadap email. Itu kemudian kita mendebat dan kita bilang, Anda nggak bisa melakukan itu. Kalau nanti misalnya untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan, kalau memang dibutuhkan, maka akan dibuka akses emailnya itu pada saat di pengadilan. Nah, tiba-tiba saat itu ternyata akun email Raffio sudah diganti oleh polisi. Padahal pertama saat itu tidak diberitahukan kepada Raffio-nya sendiri. Yang kedua, pada saat itu belum ada penyitaan terhadap email maupun terhadap handphone maupun terhadap laptopnya dia. Dan email kita tahu dia terhubung semuanya dengan media sosial dia, dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan Twitter, dan dengan semuanya. Jadi seluruh kontrol terhadap Raffio itu sudah beralih semua kepada di tangan polisi semua. Akhirnya kita bilang bahwa sekarang Anda harus kembalikan akun emailnya Raffio. Terus penyidik bilang nggak bisa, karena sekarang handphonenya masih di atas. Masih di atas, kita nggak tahu sama pimpinan atau siapa. Sekitar 1 jam kemudian lah baru handphone itu dibawa lagi ke ruangan itu. Kemudian Raffio mengganti kembali password emailnya, dan polisi bilang, handphone Anda karena akan sita, silakan dicek apakah akan ada data-data yang hilang di dalamnya. Nah, pada saat itu, jadi pada pukul 19 malam, pada tanggal 23, sejak ditangkap itu pertama kalinya Raffio pegang handphone, dan setelah ketika dia akan masuk ke dalam WhatsApp, di situ ternyata ada pemberitahuan bahwa ada yang masuk ke akun WhatsApp-nya dari nomor lain. Artinya apa? Dia diretas lagi. Jadi saat itu kita kaget dan kita langsung bilang, ini akun saya diretas lagi. Dan berarti ada peretasan terhadap akunnya Raffio pada saat handphone ini tidak ada dalam penguasaan dia. Atau ada peretasan terhadap akunnya Raffio pada saat handphone itu masih berada dalam kekuasaan polisi. Kita nggak tahu yang meretas siapa, yang jelas yang pasti pelakunya bukan Raffio. Atau itu juga membuktikan bahwa memang akunnya dia diretas gitu. Nah, kira-kira begitu ceritanya Haikal. Jadi banyak lagi kejanggalan, saya mencatat ada sekitar 20 kejanggalan selama lebih kurang 1 kali 24 jam lebih itu. Saya mencatat setidaknya ada 20 pelanggaran terhadap proses-proses penangkapan Raffio. Oke, terima kasih banyak Mbak Hera. Mungkin di sini sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman tadi mau ngajuin pertanyaan atau ada teman-teman yang ingin komentar, bisa raise hand atau bisa juga chat ke saya langsung kalau ada yang bertanya atau berkomentar atau mungkin mau ngeluarin pandangan atau opini. Dipersilahkan, kita diskusinya ngalir aja ya, diskusinya bebas aja. Mungkin Mbak, kalau sebentar, kalau misalnya untuk di sini kan ada teman-teman yang mungkin latar belakangnya bukan hukum ya, kalau misalnya mungkin ada yang ingin tahu, kalau misalnya untuk kasus yang kaitan dengan ITE seperti yang dialami oleh Raffio itu, sebenarnya ada nggak sih legal standing atau polisi bisa nggak sih menyita akun seseorang atau melarang pemilik akun itu untuk akses akun yang dia punya, itu legal standing sebenarnya ada nggak? Atau mungkin sebenarnya polisi bisa, cuman kalau ke Raffio nggak bisa. Kalau misalnya bisa itu harus persyaratannya A, B, C, atau
Gimana kira-kira, Mbak? Oh, oke. Nah, jadi gini, memang ini masalah ya. Jadi begini, Undang-Undang ITE seperti yang Mbak bilang tadi, Undang-Undang ITE itu kan pertama kali tahun 2011 ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang informasi itu. Nah, mestinya kan undang-undang ini untuk melindungi, tetapi realitasnya undang-undang ini kemudian malah memberangus. Kenapa dia memberangus? Karena secara material banyak sekali pasal-pasal karet di dalamnya yang itu bisa ditafsirkan secara sangat luas dan bisa secara sewenang-wenang. Salah satunya misalnya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, atau misalnya pasal-pasal tentang ujar kebencian yang dibuat dengan sangat luas dan bisa ditafsirkan sangat lebar gitu ya. Nah, ini kan pasal-pasal yang kemudian rentan untuk disalahgunakan ya, untuk mengkriminalkan orang atau merepresi kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat. Nah, undang-undang ini kan kemudian sudah direvisi ya, tahun 2016 dengan Undang-Undang nomor 2019. Nomor 19 tahun 2016. Tapi kemudian ada fakta menarik. Ternyata pasca perubahan undang-undang ini terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap kasus-kasus ITE. Saya tadi sempat melacak data-data yang coba ditelusuri oleh SafeNet itu peningkatan yang terbesar. Undang-undang ini disahkan bulan November, yang terbaru itu bulan November, tepatnya 25 November tahun 2016. Artinya dia efektif berlaku kira-kira 2017. 2017 itu terjadi peningkatan dan terus meningkat sampai 2018. 2011 sampai 16 itu ada, kalau ini SafeNet melihatnya di daftar perkara di Mahkamah Agung ya, 2011 sampai 2016 itu ada sekitar 2017 itu ada 170 kasus peningkatan ya. Terus kemudian 2018 itu ada 292 kasus. Jadi lonjakannya begitu luar biasa. Nah, setelah saya coba mempelajari undang-undang ini, ternyata memang problemnya di samping yang tadi banyaknya ketentuan-ketentuan pasal-pasal karet yang bisa melihat orang, yang kedua ada pelemahan terhadap hukum acara. Terhadap hukum acara itu adalah bagaimana polisi menangkap orang, atau bagaimana polisi bisa menyita barang orang, atau bagaimana polisi bisa melakukan penggeledahan. Nah, pada ketentuan 2008 sebetulnya dia agak lebih ketat dibandingkan undang-undang yang baru tahun 2016 itu. Jadi saya melihat ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kasus-kasus ITE. Contoh apa? Kalau pada undang-undang tahun 2008, undang-undang yang lama, undang-undang ITE yang lama, 2008 ya 11 2008 itu, kalau melakukan penangkapan maka polisi wajib meminta penetapan pada ketua pengadilan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Gitu ya. Sementara di undang-undang yang baru itu enggak. Begitu juga dengan penyitaan, ya wajib ada penetapan dari ketua pengadilan. Nah, sementara di undang-undang yang baru dia mengembalikan lagi kepada KUHP. Jadi kalau di hukum kita ada kalau misalnya bagaimana sih cara menangkap orang, bagaimana cara menahan orang, bagaimana cara menyita orang, itu ada ketentuannya namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, jadi menurut KUHP itu, Undang-Undang Hukum Acara itu, melakukan penggeledahan atau melakukan penyitaan terhadap barang itu ada dalam kondisi biasa dan ada dalam kondisi darurat. Apa yang maksud dengan kondisi biasa itu ya harus ada surat izin ketua pengadilan gitu. Harus itu ada dulu baru bisa disita. Jadi ketika misalnya mau menyita barang orang, dia harus menunjukkan ini ada surat perintah sita dari ketua pengadilan dan dia harus menjelaskan itu. Tapi kemudian ada situasi darurat. Nah, situasi darurat ini memang memungkinkan polisi atau penyidik melakukan penyitaan terhadap barang-barang ya yang diduga terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan tanpa harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Tapi harus ada situasi kedaruratan. Nah, tapi kalaupun misalnya kasus Raffio dianggap sebagai ada situasi darurat, jadi apa yang dimaksud dengan situasi darurat itu situasi di mana ada kekhawatiran barang bukti ini akan dihilangkan atau barang bukti ini akan berpindah sehingga nggak mungkin lagi dulu menunggu surat izin dari pengadilan.
Nah, kalaupun misalnya kita anggaplah ya di kasus Raffio karena menurut dia ini menyangkut keamanan negara gitu ya, maka dia nggak perlu menunggu surat perintah pengadilan karena ada situasi mendesak. Setelah dia melakukan sita terhadap laptop maupun handphone, dia harusnya tidak bisa serta-merta mengakses apa yang ada di dalam handphone dan apa yang ada di dalam laptop. Mestinya untuk bisa mengakses apa yang di dalam handphone, yang ada di dalam laptop itu sudah tidak memenuhi lagi prasyarat kedaruratan. Mestinya tetap ditempuh upaya penyitaan biasa, dia tetap harus minta izin dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tapi ya memang inilah salah satu problem terbesar di dalam Undang-Undang ITE, tidak ada ketentuan yang spesifik tentang tata cara bagaimana melakukan upaya paksa, baik penangkapan, penyitaan maupun penggeledahan. Padahal sebetulnya dalam konsepsi hak asasi manusia, konvensi hak sipil politik, aturan untuk menerobos data-data pribadi orang itu mestinya diatur di level undang-undang dan itu harus sangat detail diatur gitu. Enggak seperti yang terjadi sekarang. Sehingga yang sekarang inilah yang membuka ruang sewenang-wenang penegak hukum dalam mengakses data-data pribadi orang. Yang terjadi dalam banyak kasus sekarang trennya adalah polisi nangkap orang dulu, bukti dicari kemudian. Itu kasusnya terjadi di mana-mana. Jadi tanpa bukti orang ditangkap, terus kemudian diambil handphonenya, diakses handphonenya, kemudian dicari ada nggak hal-hal yang kira-kira mengaitkan dia dengan tindak pidana tertentu. Kira-kira begitu, Haikal. Oke, terima kasih banyak Mbak Era. Ini kita tadi ada yang bilang ke saya mau ada pertanyaan dengan Mas, halo, Mas Don Bosco ya. Bisa di unmute nggak Mas? Boleh. Halo, bisa dengar suara saya Mas? Bisa Mas, bisa. Oke, silakan Pak Don Bosco ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar ke Mbak Era. Baik. Terima kasih Mas Haikal. Selamat malam Mbak Era dan Ibu Selamat moderator. malam. Ya. Pertama-tama saya berterima kasih atas penjelasannya sangat runtut, utuh, dan membuat saya tercerahkan siapa itu Raffio dan case-case yang membuat dia harus berurusan dengan polisi. Saya tidak dari background hukum, background saya dari etika. Hemat saya ini merupakan sebuah pelanggaran etik yang luar biasa berat. Kalau pelanggaran etik, maka nanti harus ada sidang etik kepada Polri, kepada orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kayak tadi logikanya, bagaimana mungkin orang ditangkap langsung dijadikan tersangka, tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, tiba-tiba berubah menjadi saksi. Logikanya tadi benar. Orang itu dari saksi dulu, manakala ada banyak hal yang membuat dia itu dimungkinkan untuk menjadi tersangka, maka dia menjadi tersangka. Ini malah kebalikan. Ini logika pemerintah, logika aparat hukum yang harus ditegakkan kembali, harus diberikan pembelajaran lagi. Satu. Yang kedua, mendengar cerita tentang Raffio ini, buat saya, ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah atau aparat hukum sangat panik. Mereka lebih sigap mengurus hal-hal yang remeh-temeh daripada mengurus hal-hal yang lebih penting. Di depan kita, pembicaraan dan kasus yang berkaitan dengan bisnisnya staf sus presiden bidang milenial, ini merupakan sebuah kasus, ini merupakan sebuah virus yang lebih berbahaya dari sekadar COVID-19. Kenapa? Dia lebih merusak, lebih menghancurkan impian-impian para milenial yang mereka wakili. Saya beberapa saat yang lalu juga menulis di media bagaimana pelanggaran etika berkaitan dengan konflik kepentingan yang dilakukan oleh para staf milenial ini. Dengan begitu mudah mereka mengatakan, oh ini tidak ada konflik kepentingan. Oh saya sudah tidak berurusan di bidang itu. Oh saya tidak berkepentingan secara langsung untuk mengatur. Betul. Tapi mereka lupa bahwa begitu mereka ada di dalam sebuah kepentingan yang berkaitan dengan orang banyak, berkaitan dengan kepentingan pelayanan publik, maka apa yang dijadikan sebagai ranah pribadi seharusnya itu mereka tinggalkan. Nah, apa yang terjadi? Mereka dengan mudah mengatakan, oke, saya mundur. Saya angkat kaki dari sini. Mereka mundur, mereka angkat kaki dari kegiatan mereka, dari tanggung jawab mereka. Tapi mereka lupa bahwa secara etika mereka meninggalkan image yang jelek di mata pemerintahan.
Ini mereka mendegradasi diri mereka, kepintaran mereka yang begitu tinggi, tidak diimbangi oleh keterampilan atau kapabilitas etika yang bagus. Oleh karena itu, kasihan bagi pemerintah yang ingin mengangkat atau ingin memberikan porsi yang luar biasa maksimal kepada kaum milenial, malah dengan orang-orang seperti ini membuat orang akhirnya punya antipati terhadap keberadaan kaum milenial. Itu catatan yang kedua berkaitan dengan kasus ini. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Raffio, saya kira itu kan merupakan sebuah tanggung jawab pribadi. Apalagi kalau misalnya dia sebagai seorang wartawan. Sebagai seorang wartawan, selama dia memiliki data yang cukup, maka fungsi sebagai seorang wartawan, dia menjalankan fungsi to inform, to educate, to entertain, dan to persuade untuk mengubah kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Itu pada tataran itu dia harusnya dilindungi. Saya setuju, seperti yang dikatakan oleh Suara Kebebasan. Ini kita memberikan kebebasan kepada orang untuk bersuara, karena itu merupakan hak asasi. Tapi ketika orang hak asasinya diberikan, ada pihak-pihak lain yang merasa terganggu, ini sebetulnya juga tidak pernah boleh dipertahankan yang model seperti ini. Saya pikir orang LBH punya kekuatan yang sangat besar untuk menggedor yang model-model seperti ini. Ini kalau model seperti ini tidak ada bedanya lagi kita ke era Orde Baru. Orang-orang itu ngomong sedikit langsung diamankan, langsung tinggal nama. Kalau macam itu ya apa bedanya? Kalau kayak gitu buat apa kita sebut sebagai era reformasi selama praktek-praktek pemberangusan hak bersuara, hak berpendapat malah dibatasi. Nah, yang berikut mengenai waktu atau tempus ketika orang melakukan interogasi atau pemeriksaan. Saya pikir di atas pukul 00 dalam sehari itu orang punya otak itu kan memang harusnya istirahat, tidur ya. Tapi kenapa kok pemeriksaan itu selalu dilakukan pada jam-jam seperti itu? Which is secara psikologis, secara fisik, orang itu tidak lagi dalam keadaan sadar untuk menyampaikan segala sesuatu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu polisinya ngomong begini-begitu, nah si orang yang diperiksa akhirnya tidak bisa menjawab secara logis lagi. Yang ada akhirnya iya. Kenapa? Karena daripada bicara panjang lebar kemana-mana, lebih baik iya aja. Apalagi kalau umpamanya disundut rokok atau kursi kakinya dikasih ujung kursi, ya kita nggak tahu lagi. Nah, terakhir ada pepatah, ada adagium yang mengatakan bahwa setiap organisasi, setiap institusi atau personal yang melanggar etika, tunggu aja, cepat atau lambat pasti hancur. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah institusi yang jelas-jelas melanggar etika tidak lama akan menemui kehancurannya. Saya pikir ini secara etik, ini ada pelanggaran etika. Pelanggaran hukum itu dimulai dengan pelanggaran etika. Karena itu kalau secara etika dia melanggar, pasti hukum otomatis akan dilanggar. Jadi komentar saya itu saja. Saya dari perspektif saya kebetulan sebagai seorang dosen, saya mengajar etika dan filsafat komunikasi, nah, khusus untuk mengatakan tentang berkomunikasi, bahwa memang kita harus hati-hati, ya. Tapi dalam konteks apa dulu kita berhati-hati. Kalau itu menyangkut kepentingan orang banyak, dan selama itu kita berdiri di atas kebenaran, kenapa tidak? Saya pikir itu saja dari saya. Boleh kita berdiskusi. Mungkin saya bisa salah. Saya salah karena perspektif saya dari perspektif yang jauh dari aspek hukum. Terima kasih Mbak Ira, terima kasih Mas Haikal dan Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Don Bosco untuk komentarnya dan tanggapannya. Silakan Mbak Ira, mungkin ada yang bisa ditanggapi atau dikomentari. Tadi ada salah satu hal yang tadi saya ingat banget tadi dari komentar Pak Don Bosco. Memang iya ya Mbak, kalau polisi itu selalu memeriksa orang itu mostly memang malam-malam ya? Atau itu Bang bagian dari strategi atau? Iya, rata-rata begitu. Sebenarnya hukum kita itu sebetulnya sudah tidak seperti zamannya kolonial ya.
yang bukti itu pengakuan tersangka itu menjadi bukti. Sebenarnya hukum kita itu tidak mengenal pengakuan tersangka atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti, tapi polisi itu masih perspektifnya masih begitu ya, masih bagaimana diupayakan betul ada pengakuan tersangka. Nah, untuk bisa membuat orang mengaku biasanya yang digunakannya metodenya adalah metode-metode penyiksaan sampai orang nggak kuat sehingga dia terpaksa harus mengakui apa yang kemudian dikehendaki oleh polisi, atau dia ya tadi diperiksa, dibuat lelah dulu, dibuat kosong pikirannya, terus kemudian dalam situasi lelah itu dia diperiksa gitu. Itu memang pola-pola yang sering sekali terjadi, apalagi dalam kasus-kasus yang berdimensi struktural ya, maka itu pola-pola itu selalu kami temui dalam berbagai kasus. Gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh ya, tapi padahal itu sebenarnya sudah melanggar hukum dan kita bahkan sudah punya konvensi anti penyiksaan, tapi ya penyiksaan tetap aja terjadi. Nah, dalam kasus Raffio memang tidak ada penyiksaan secara fisik, dia tidak dipukuli, dia tidak tapi sebetulnya ada tekanan secara psikis ya. Jadi ketika dia ditangkap itu, dia sempat diancam mau diplastikin atau lu mau diplastikin lu atau gimana gitu, dan sempat ada yang mengeluarkan pistol, tapi pistol itu tidak ditodongkan pada Raffio. Tapi tetap saja itu adalah perlakuan tidak manusiawi dan itu sebetulnya tidak diperbolehkan, itu melanggar polisi sudah melanggar etika dan bahkan sebetulnya melanggar hukum. Nah, cuman kan memang ini prosesnya di negara kita ini kan agak rumit ya. Kita nggak mungkin berharap bahwa polisi akan menyidik dirinya sendiri. Jadi sangat jarang kasus-kasus yang di mana polisi sebagai tersangka, sebagai terduga pelaku ya, itu diproses oleh polisi secara netral, secara objektif, secara profesional gitu ya. Bahkan juga mau berharap pada komisi etik, kalau di kepolisian itu kan ada namanya Propam ya, Propam. Jadi kalau ada dugaan polisi melanggar etik, kita ngelapornya ke Propam. Cuman kan Propam sendiri juga tidak punya taring ya, karena itu kan model pengawasan internal dan rata-rata mereka nggak berani. Kenapa? Karena ya sewaktu-waktu bisa dipindah ke bagian reskrim. Jadi dia tetap ada di bawah institusi yang sama dan dia punya konflik kepentingan. Jadi memang reformasi penegakan hukum kita dan reformasi Polri itu masih jauh lah dari apa yang kita harapkan, dari cita-cita reformasi itu masih sangat jauh. Dalam kasus Raffio, seperti tadi, betul dia tidak disiksa, tapi ada ancaman-ancaman, ada tekanan-tekanan psikis yang dia terima sejak dia ditangkap sampai pukul 10 sampai dia bertemu lawyer itu kan dia merasa diculik sebetulnya. Karena tidak ada yang tahu keberadaan dia di mana, tidak ada seorang pun yang tahu dia ditangkap, dan setelah bertemu pengacara pada pada pukul 17 itulah dia baru merasa bahwa dia sedang diproses melalui proses hukum yang layak dan sewajarnya gitu. Nah, terus tadi tentang apa lagi ya? Kira-kira apa yang perlu saya tanggapi tadi ya? Ya, pelanggaran etik, pelanggaran hukum betul. Gitu. Yeah. Ya, apa ada lagi, Haikal? Oh ya, Mbak, sorry. Dibuka pertanyaan lagi, tadi ada beberapa peserta ini udah mulai muncul nih pertanyaannya. Tadi sebelumnya ada salah satu peserta yang ngechat, yang lewat chat. Halo? Ya, halo. Almer? Oh iya. Almer bisa dengar suara? Ya, ini. Ya, terima kasih banyak, Kal. Ya, Almer ini alumni FHUI, Mbak. Halo. Ayo, Mbak. Almer, silakan dipersilakan kalau mau nanya atau berkomentar. Jadi, Mbak, sebagaimana diberitahu oleh Haikal, background saya di sini juga hukum, dan kebetulan saya saat ini bekerja di salah satu kantor hukum di Jakarta. Sebenarnya pertanyaan saya tadi, terima kasih untuk penjelasan mengenai Raffio tadi, ceritanya runtut dan jelas, dan jadi kita mengetahui dari pandangan YLBHI runtutan ceritanya seperti apa dan apa yang terjadi, apa sih sebenarnya yang terjadi, itu kita jadi tahu semua di sini. Tapi pertanyaan saya sebenarnya yang pertama nggak berkaitan dengan Raffio, Mbak. Pertanyaan saya berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, terlebih tepatnya di pasal 27 ayat 3, Mbak. Tadi kan kalau misalnya kata yang Mbak di suara kebebasan ini kan nilai-nilai yang didukung, kebebasan berekspresi, tidak hanya kebebasan sosial, tapi juga kebebasan ekonomi kan. Nah,
Namun dalam penerapannya, berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman saya yang bekerja di kantor hukum lain, pasal 27 ayat 3 yang biar teman-teman di sini tahu, saya bacakan satu persatu aja ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau yang memiliki pemuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di sini Mbak Era pasti tahu kalau misalnya ini berkaitan dengan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kan di sini. Nah, dan yang pernah sering saya lihat dalam pengalaman saya maupun teman-teman saya diceritain, perusahaan-perusahaan yang memiliki yang menemukan orang-orang yang menjelek-jelekan produknya di Instagram, di Twitter, secara lewat email, itu sering menggunakan pasal 27 ayat 3 dan kadang jungto pasal 310 KUHP juga untuk mendiamkan kritik ini gitu. Jadi perspektif saya, pertanyaan di sini bukan dari penegak hukum yang menyalahgunakan pasal ini, bukan dari negara yang menyalahgunakan pasal ini, tapi dari corporate, dari perusahaan-perusahaan yang memiliki produk-produk, misalnya saya nggak bisa sebutin nama jelas, misalnya perusahaan asuransi atau misalnya perusahaan produk makanan atau produk minuman atau rumah sakit. Kalau misalnya dulu pernah dengar cerita tentang suatu rumah sakit internasional yang bilang bahwa yang namanya jelek-jelekan lewat internet, dan mereka menggunakan pasal 27 ayat 3 ini untuk mendiamkan kritik-kritik atau menjelek-jelekin produknya ini untuk kepentingan marketing mereka sendiri. Sedangkan di lain pihak ada juga kepentingan dari perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut harus menjaga pamornya, harus menjaga brand mereka, harus menjaga merek mereka, supaya mereka bisa melakukan penjualan produk-produk mereka secara, ya mereka bisa menjual produk-produk mereka kepada konsumen gitu loh. Nah, di sini saya nampaknya merasa ada pertubrukan antara dua ide-ide kebebasan. Satu, ide-ide kebebasan ekonomi untuk orang-orang bisa melakukan penjualan produknya, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha bisa melakukan penjualan produk-produknya. Dan juga yang kedua di sini ada ide-ide kebebasan berekspresi yang ditahan oleh kebebasan ini gitu. Nah, itu pertanyaan pertama saya, Mbak. Jadi bagaimana pandangan Mbak mengenai hal itu? Apakah sebaiknya pasal 27 ayat 3 ini diapakan sebaiknya, supaya, karena saya lihatnya lebih banyak digunakan oleh corporate, oleh perusahaan untuk meredam kritik-kritik terhadap produk-produk mereka gitu. Nah, lalu yang kedua, sini pertanyaan saya tentang tadi tentang KUHP, Mbak. Tadi tentang KUHP kan diceritakan bahwa perspektif dari ini berkaitan juga dengan pertanyaan saya 27 ayat 3, tapi ini saya mau ngelihat paradigmanya sekarang. Mungkin sebenarnya udah dari dulu, tapi karena saya baru mulai kerja beberapa tahun ini, jadi saya baru memahami mengenai hal ini, bahwa adalah upaya hukum pidana itu digunakan untuk menjadi leverage terhadap suatu dispute yang sebenarnya nilainya, ruang lingkupnya adalah perdata. Contohnya, ada orang melakukan sewa, ini simpel aja, orang melakukan sewa apartemen. Sewa apartemennya, dia nggak bayar apartemennya, terus habis itu pemilik apartemennya mau minta kuncinya balik dong. Meminta kuncinya balik, nggak dibalik-balikin sama punya apartemennya, dilaporkan ke polisi, pencurian. Atau kadang-kadang penipuan juga, atau penggelapan juga, atau penggelapan kadang-kadang. Nah, itu kan paradigma yang dilihat sekarang, yang terjadi sekarang adalah hukum pidana, hukum acara pidana itu sebagai suatu jalur, bukan untuk membuat orang itu jadi hidup dengan merasa aman tentram salah satu sama lain dalam kehidupan antar masyarakat, tapi malah digunakan sebagai alat untuk memberhentikan, untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sebenarnya sifatnya itu perdata, bukan sifatnya itu pidana. Nah, itu pertanyaan yang lebih umum, lebih general dari pertanyaan saya yang pertama ya. Jadi mohon Mbak Era sebagai dari YLBHI di sini, mohon pandangannya Mbak mengenai pertanyaan saya dua ini dari yang saya lihat selama berapa tahun ini saya bekerja sebagai kantor hukum. Terima kasih Mbak. Iya. Oke, terima kasih Almer.
kepada Mbak Yara. Ya, tadi pandangannya ini banget ya. Jadi memang pasal 27 ini kan sebenarnya sudah pernah diuji ya di Mahkamah Konstitusi, tapi ya perspektif Mahkamah Konstitusi kembali lagi demi kepentingan umum, maka pasal ini mesti dipertahankan. Kalau pandangan YLBHI, pasal ini sebetulnya tidak layak untuk kita pertahankan, karena ini kan pasal-pasal yang harusnya sudah dihapus, sudah nggak ada pasal-pasal ini, karena ini pasal-pasal tafsirnya begitu sangat luas ya, sangat luas, dan dalam sebuah negara demokrasi yang kemudian menghargai kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, negara tuh punya kewajiban untuk memastikan bahwa ekspresi orang atau orang berpikir itu dilakukan secara aman dan tidak direpresi. Sementara pasal ini menyediakan ruang bagi bagi aparat atau bagi siapapun untuk membungkam kritik orang. Jadi kalau ditanya pendapat saya, pendapat YLBHI secara kelembagaan juga, pasal ini mestinya sudah kita harus hapuskan. Dan tadi contohnya sebetulnya itu kasus Prita ya. Kasus iya. Prita Sebenarnya nggak cuma kasus Prita aja, sebenarnya kalau Mbak mau cari berita di internet kan dari tahun ke tahun itu selalu terjadi dan banyak terjadi, dan tidak hanya Omni Internasional dan kasus Prita aja, tapi sampai sekarang ini masih terjadi. Dan ini kelihatannya meskipun dengan begitu banyaknya kritik dan kemarahan orang-orang di kasus Prita hampir 10 tahun yang lalu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu itu, sampai sekarang kelihatannya belum permasalahan yang terselesaikan sepertinya, Mbak. Ya, betul. Dan coba kita perhatikan dari beragam kasus itu, perhatikan aja, jarang sekali undang-undang ini di mana power relation antara para pihak itu seimbang. Jadi kalau yang seimbang aja itu jarang. Yang terjadi adalah undang-undang ini sebetulnya merepresi orang-orang kalangan bawah atau orang-orang aktivis, orang-orang yang bantu rakyat, atau orang-orang yang tidak berdaya gitu ya. Undang-undang ini menelan korbannya di situ. Coba dicek, ada nggak undang-undang ini yang menelan pejabat? Korbannya pejabat atau siapa itu hampir tidak ada kalau misalnya kita cek gitu ya. Jadi memang pada akhirnya ketika pasal-pasal dalam undang-undang ini seperti keberadaan pasal 27 ayat 3 itu terutama, atau misalnya keberadaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujar kebencian yang demikian sangat bisa ditafsirkan secara lebar, maka dia akan berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik, untuk menyerang lawan politik, untuk memuluskan kepentingan kelompoknya gitu. Dan itu yang terjadi dengan Undang-Undang ITE hari ini. Gitu. Terus yang berikutnya tadi soal hukum acara ya. Nah, ini benar banget bahwa ini sekarang kita kan sudah overkriminalisasi ya, sedikit-sedikit semuanya pidana. Misalnya kayak tadi, kalau memang ada yang merasa dirugikan, itu kan sebetulnya tidak harus pidana. Kan bisa saja melakukan gugatan perdata, upaya perdata gitu ya, dan tinggal dibuktikan saja apakah itu benar apa tidak. Jadi tapi memang kita ini selalu overkriminalisasi, dan memang betul tadi bahwa pidana cenderung menjadi alat untuk kelompok-kelompok kepentingan tertentu ya, untuk kepentingan ya, misalnya mau menaikin posisi tawar gitu ya, si perusahaan apa gimana gitu, atau perusahaan untuk menekan masyarakat supaya bisa tanah-tanahnya diambil, terus kemudian dia melaporkan polisi masyarakat supaya masyarakatnya tiarap, tanahnya diambil. Yang terjadi kan seperti itu. Dan sebetulnya juga secara watak di kepolisiannya sendiri mengakomodasi hal-hal yang seperti itu tuh. Mengakomodasi hal-hal seperti apa contohnya, misalnya saya agak khawatir juga tentang misalnya ketentuan tentang restoratif justice misalnya ya. Nah, itu kan seringkali juga disalahgunakan untuk melakukan perdamaian nih konflik-konflik yang seperti tadi, masyarakat dilaporin dulu, terus kemudian posisi tawar perusahaan naik, terus kemudian dimediasi. Nah, ini kan sebetulnya bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang yang harus kita waspadai, meskipun dengan covernya kayaknya baik-baik saja soal restoratif justice, ini kayaknya untuk keadilan, untuk kepastian hukum segala macam ya, tapi pada kenyataan begitu. Atau misalnya tentang ada Perkapolri tentang ada satu Perkapolri tentang bantuan tentang Mbak lupa judul pastinya, tapi kira-kira tentang bantuan keamanan untuk objek vital nasional atau objek tertentu.
Jadi kan secara hukum aparat itu kan dilarang berbisnis ya, dan nggak boleh tuh komersialisasi, memprivatisasi jasa pengamanan tuh nggak boleh. Nah itu kan sebetulnya praktek korupsi. Nah ini sudah berlangsung lama nih kan, ada bisnis-bisnis menjaga perkebunan, pertambangan, perusahaan-perusahaan ini segala macam. Nah lahir ada satu Perkapolri yang di dalamnya memuat boleh polisi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk bantuan jasa pengamanan. Nah siapa yang bisa melihat kontrak itu? Kita nggak pernah tahu selama ini. Yang kita tahu adalah terjadi aja tuh implikasi di lapangan. Nah, kasus Raffio sebetulnya jangan kita lihat sebatas ini soal ini nih karena dia direpresi, karena dia kritis nih. Jangan-jangan tujuannya lebih dari itu. Kalau kita bisa membaca ke tren akhir-akhir ini ya, kita bisa lihat pada tanggal 22 Juli kemarin itu ada peretasan terhadap beberapa akun aktivis ya, tidak hanya Raffio. Misalnya ada aktivis Gejayan Memanggil di Jogja yang kemudian juga diretas. Ada akunnya ketua Jatam ya, organisasi untuk masyarakat anti tambang yang kemudian juga hampir diretas. Dan hari ini juga LBH masih menerima ada akun aktivis mahasiswa yang kemudian diretas. Jadi ada tren peretasan akun-akun aktivis, baik itu di level kawan-kawan NGO maupun di kawan-kawan mahasiswa, hari ini yang sedang terjadi, yang harus kita waspadai. Dan kalau kita lihat satu rangkaian kasus Raffio ini, sebetulnya ada kekhawatiran kemarin itu, kan sebelumnya ada penangkapan 4 orang di Tangerang yang kemudian itu dituduh sebagai kelompok anarko ya, anarko yang akan melakukan kerusuhan pada tanggal 18. Terus kemudian ditangkap lagi yang di Malang, ditangkap lagi, ada lagi di Jogja gitu ya. Dan kemudian akun Raffio kemudian digunakan untuk menyebarkan informasi provokatif ya, ada penjarahan tanggal 30. Kekhawatiran kami adalah jangan-jangan dia akan dikait-kaitkan dengan situasi kerusuhan yang mungkin akan terjadi atau diskenariokan terjadi oleh siapa yang kita tidak tahu. Jadi sebetulnya kasus ini tuh kasus yang coba bayangkan kemarin kalau seandainya kasus ini tidak sempat kebaca oleh kita semua, oleh kawan-kawan ya, kita bayangkan apa yang akan terjadi pada Raffio-nya dan apa yang terjadi kira-kira pada 30. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita baca dalam kerangka situasi demokrasi kita hari ini. Kita di tengah wabah COVID-19 dan di tengah kritik yang demikian tajam terhadap simpang siurnya kebijakan penanganan COVID dan lain-lain, dan kekacauan-kekacauan langkah hukum ya. Jadi ya mesti dibaca, dia harus diletakkan dalam sesuatu yang lebih besar. Sebetulnya siapa sih? Contoh, keanehan. Siapa pelapor dalam kasus Raffio? Dari yang saya lihat ketika pemeriksaan itu, pelaporannya adalah pelaporan model A. Artinya, laporan model di polisi itu kan ada, kalau Almer pasti tahu ya, untuk teman-teman yang lain, di polisi itu dikenal ada namanya laporan model A, ada laporan model B. Kalau laporan model B itu biasanya yang melapor masyarakat, lapor ke polisi ada sebuah peristiwa pidana. Tapi kalau laporan model A, biasanya itu polisi yang melaporkan. Jadi polisi mengetahui atau dia mendengar ada peristiwa pidana. Nah, polisi mengetahui ini kan bisa jadi dia tahunya dari orang lain. Nah, karena itulah tidak layak laporan polisi itu dianggap diletakkan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menangkapin orang. Karena itu nggak bisa, gitu. Nah, ini aneh. Jadi, di media kemudian kemarin kalau kita baca 2 hari yang lalu itu kan hilang angka A-nya, nggak muncul. Kalau laporan ini laporan model A dari polisi itu kalau yang dari beberapa media yang saya lacak itu tiba-tiba hilang aja tuh angka A-nya. Jadi seolah-olah ini yang lapornya masyarakat di narasinya ya. Dari yang saya tahu pelapornya namanya Revaldo. Tapi kemudian di media kan dikatakan pelapornya adalah HS ya. HS itu siapa? HS itu adalah salah satu nomor yang masuk ke dalam telepon Raffio pukul 12-an itu begitu Raffio membuka handphone. Nah, terus Raffio kan ngecek ya, ada satu aplikasi namanya Truecaller kalau nggak salah, itu aplikasi untuk ngecek siapa sih panggilan-panggilan yang masuk. Di situ pelacaklah nomor-nomor jenderal-jenderal, nomor polisi-polisi, nomor politisi gitu ya, banyak banget
Jadi pesan provokatif itu masuk pada kontak-kontak, tidak satupun yang ada di dalam kontak Raffio, tapi masuk pada kontak-kontak polisi, politisi, terus anggota dewan, gitu, macam-macam. Nah, asumsinya bisa beberapa asumsi. Pertama, nama orang-orang ini dicatut, karena kan bisa saja kan dia nyimpan, nomornya sebenarnya bukan nomor polisi, tapi dia nyimpan nomor polisi supaya kedeteknya polisi. Nah, jadi asumsi pertama dia dicatut, atau asumsi kedua bisa jadi memang nomor ini betulan menelpon masuk ke nomor Raffio, atau dia nggak tahu, kita nggak tahu, bisa jadi dia hanya sekadar mengkonfirmasi, kamu ngirimin pesan ini, benar nggak sih kamu ngirimin pesan ini, apa maksudmu? Atau asumsi ketiga, dia bagian dari terlibat ya, kita nggak tahu dia peran dia apa. Nah, asumsi yang pertama itu kan gugur. Jadi kalau polisi-polisi kan selalu bilang, itu kan bisa aja dicatut, Bu. Itu kan bisa aja nggak benar, bisa aja orang niat jahat kemudian mencatut nama. Tapi pengakuan HS yang mengatakan bahwa betul dia menelpon Raffio itu menggugurkan asumsi pertama, bahwa ada yang melakukan pencatutan terhadap nama dia, karena dia mengakui sendiri di media kalau betul dia menelpon Raffio untuk mengkonfirmasi kenapa ada pesan itu dikirimkan dari akunnya Raffio. Nah, yang aneh, polisi mengatakan kan kemudian kalau pelapornya adalah HS. Nah, tapi selang nggak sampai 24 jam setelahnya HS melakukan klarifikasi, saya nggak pernah melaporkan Raffio. Nah, coba sekarang, soal pelapornya aja masih simpang siur yang jadi kita benar-benar mesti bertanya-tanya sebetulnya ada apa sih di balik kejanggalan-kejanggalan kasus Raffio. Itu dari sisi pelapornya aja. Oke, thank you, Almer dan Mbak Era. Kita next ke penanya selanjutnya. Halo, Mas Beni. Ya, halo, selamat malam. Malam, bisa dengar suara saya, Mas? Iya, dengar. Oke. Dipersilakan, Mas, komentar atau pertanyaan. Baik. Ya, selamat malam semua. Ya, senang sekali bisa terlibat ya dalam forum ini. Nah, ini forum yang bagus sekali, karena ini memang situasi yang sangat faktual dan real yang terjadi pada saat ini. Saya mau sampaikan beberapa komentar. Yang pertama, soal keberadaan Undang-Undang ITE ini. Pada prinsipnya, undang-undang ini dibuat dan dibentuk dengan suatu tujuan yang sangat luhur dan sangat mulia, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tetapi dalam kenyataan, halo? Iya, bisa ya, terus halo. Bisa didengar kok, halo? Mas, bisa jelas kok didengar. Ya. Ya, bisa jelas. Oke. Ya. Tapi dalam kenyataannya bahwa Undang-Undang ITE ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman terdahulu, bahwa undang-undang ini penuh dengan pasal-pasal karet yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan keuntungan bagi pihak tertentu. Undang-undang ini yang selama ini terjadi banyak kali ketika ada satu kasus, tapi tidak ada saksi, misalnya antara empat mata, lalu direkam, ketika itu diviralkan, lalu si pelaku melihat itu sebagai suatu bentuk pencemaran nama baik, dan masuklah pada satu tindakan pidana. Tetapi pada si pihak korban, ini tidak dilindungi oleh undang-undang. Dia sudah menjadi korban, lalu dikorbankan lagi. Contohnya kasus seperti kemarin yang ramai itu si Baik Nuril itu. Itu salah satu contoh kasus. Nah, itu salah satu contoh kasus. Beliau ini kan sudah menjadi korban, tetapi begitu dilaporkan, diviralkan video ini, malah dia dipidanakan lagi. Nah, saya mengatakan bahwa Undang-Undang ITE ini pada prinsipnya itu baik. Tetapi dalam proses untuk penerapan undang-undang ini, itu belum ada satu kajian yang matang. Pada batasan mana itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik, dan pada batasan mana hak sebagai korban itu harus dilindungi dan dijaga. Sehingga di sana sebagai pribadi yang punya kedudukan sama di depan hukum, itu dia harus dilindungi dan bukan harus dikorbankan.
Nah, saya mau mengatakan, Undang-Undang ITE ini memang harus direvisi kembali. Dan harus mencermati secara detail dan tajam pasal-pasal itu kapan harus digunakan itu untuk pencemaran nama baik, dan kapan itu harus digunakan bahwa ini adalah suatu kebenaran yang memang harus kita bela dan kita hukum harus tegakkan. Begitu. Jangan sampai nanti ada indikasi bahwa si pelaku itu berlindung di balik pasal pencemaran nama baik itu. Dan banyak kasus tadi, seperti teman yang tadi sebelum saya ini mengatakan pihak korporasi. Ya itu memang kenyataan. Banyak kali di perusahaan juga, ketika para karyawan itu tidak bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan tidak adil dan viralkan, dan pihak korporasi mengatakan itu suatu bentuk pencemaran terhadap perusahaan. Padahal itu adalah satu kebenaran. Tapi pihak penegak hukum tidak membuat suatu kajian atau tidak membuat suatu penyelidikan lebih tajam lagi untuk Hilang suaranya ya? Halo, Mas Pak Beni? Koneksinya hilang ya, Mas? Halo. Oke, Mbak, mungkin sambil nunggu koneksinya, tadi kalau menyambung yang dari tadi Mas Beni. itu. Halo. Nah, itu nyambung. Halo. Nyambung lagi. Iya. Halo? Halo, ya, sudah nyambung lagi. Ya. Oke. Lalu yang kedua, soal sikap penegak hukum. Saya mau mengatakan, sikap penegak hukum kita selama ini memang sudah profesional, tetapi mereka tidak konsisten pada prinsip pelaksanaan penerapan hukum pidana, bahwa ketika mereka melakukan suatu tindakan, misalnya penyelidikan, atau mau mencari siapa pelaku tindak pidana, 4 norma itu mereka tidak lakukan. Karena tindakan hukum itu selalu berhubungan dengan norma-norma kehidupan. Salah satunya itu adalah norma agama, norma sopan santun, norma susila, kemudian norma hukum. Nah, banyak kali yang mereka lakukan itu adalah tindakan penegakan hukum, tapi mereka mengabaikan norma-norma ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Mereka tidak pernah menyadari bahwa manusia itu adalah subjek hukum. Terlepas dari dia nanti terbukti bersalah, tetapi norma-norma ini jangan diabaikan. Tetap perlakukan dia layaknya sebagai seorang manusia. Dan asas dalam hukum pidana yang tidak boleh kita lupakan adalah asas duga tak bersalah. Asas ini menjadi satu prinsip umum, menjadi satu prinsip dasar sebelum seseorang itu terbukti bersalah. Gitu. Nah, yang ketiga, saya mengatakan, saya sebagai seorang mahasiswa yang juga secara khusus belajar tentang hukum kepolisian. Karena hukum polisi itu adalah hukum kepolisian adalah salah satu hukum positif yang ada di Republik ini. Di sana juga secara khusus itu dibicarakan tentang sikap dan perilaku polisi, termasuk di dalamnya itu tentang etika, tentang norma. Nah, ini banyak kali mereka itu tidak menerapkan prinsip-prinsip ini dalam proses penegakan hukum. Lalu mereka memiliki keterbatasan bagaimana mengaplikasikan hukum yang ada dalam undang-undang itu di dalam masyarakat secara baik dan benar. Dari mereka itu memiliki keterbatasan, kemampuan untuk bagaimana membahasakan hukum itu dalam tindakan mereka sebagai penegak hukum yang profesional. Sehingga saya mau menganjurkan, saya tidak tahu ya, saya belum dapat informasi sejauh ini, apakah ada suatu lembaga independen yang memberikan suatu pengawasan khusus terhadap pola dan perilaku lembaga institusi Polri ini. Itu sampai saat ini saya juga belum tahu. Halo? Ya, halo. Ya, Pak. Ya. Boleh. Ya. Masih Itu jelas, itu beberapa komentar saya tentang kasus Undang-Undang ITE ini, juga tentang institusi kepolisian ini. Jadi saya sebagai orang yang saya belajar khusus tentang hukum kepolisian ini, saya banyak kali prihatin. Artinya apa? Di dalam hukum kepolisian itu sangat luhur sekali. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak oknum-oknum polisi. Saya tidak mengerti apakah memang mereka itu belajar tentang hukum kepolisian atau tidak, atau memang dengan tahu dan mau tidak mau mengaplikasikan itu sebagai penegak hukum gitu.
Karena bagaimanapun mereka itu adalah sama seperti kita, masyarakat sipil gitu. Hanya bedanya mereka itu diberi tugas dan diberi wewenang oleh negara untuk menjadi penegak hukum. Tetapi dalam proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan martabat atau hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia tetap menjadi nilai yang paling utama. Sekalipun dia itu bersalah di depan hukum, tetapi haknya sebagai seorang pribadi manusia tetap dihormati, dijunjung tinggi. Nah, yang menjadi celakanya lagi, apalagi belum terbukti bersalah, lalu tindakan merendahkan martabat manusia itu sudah dilakukan. Itu tidak boleh sama sekali. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya seorang mahasiswa hukum Universitas Bayangkara. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, terima kasih banyak Pak Beni untuk komentarnya. Halo, ya? Ya tadi beberapa poin dari Mas Beni tadi. Halo Mbak Era? Ya, halo. Iya, ya. Tadi mungkin poin pertama yang menarik untuk dibahas ya, apakah memang benar Undang-Undang ITE ini memang semuanya dalam tanda kutip bermasalah atau memang ada beberapa pasal yang perlu direvisi, dan juga apakah memang justru dari polisinya sendiri yang nggak menjalankan apa yang di undang-undang itu cantumkan, atau mungkin undang-undang sudah benar tapi aparatnya justru yang mereka interpretasinya salah. Ya. Ya, pertama saya mau, tadi sebenarnya saya di awal sudah singgung ya, betul bahwa niatnya Undang-Undang ITE ini kan sebetulnya untuk memberikan ruang yang aman kepada orang untuk berpendapat di internet ya, dan untuk bertransaksi secara aman di media elektronik gitu ya. Tapi kenapa niat baik itu gagal? Setelah 12 tahun ya, sejak 2008 sampai 2020 sekarang, itu berarti sudah 12 tahun, sudah waktu yang cukup untuk kita mengevaluasi. Dan mengapa niat baik itu gagal? Saya melihatnya ada faktor-faktor ya, faktor di undang-undangnya sendiri, kemudian faktor di luar undang-undangnya sendiri. Faktor di undang-undangnya sendiri bisa kita klasifikasi dalam dua hal yang tadi, ya, secara materialnya dan secara formilnya. Jadi undang-undang ini dia mengatur tentang norma-norma yang dilarang, jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan juga sekaligus dia mengatur sebetulnya sedikit mengatur tentang hukum acara. Di norma-norma yang dilarang itu tadi ada pasal-pasal karet ya, pasal-pasal yang kemudian potensial disalahgunakan, dan itu sudah terjadi, disalahgunakan oleh orang untuk membungkam kritik ya, atau untuk menekan lawan politik, atau untuk melakukan serangan balik, kayak seperti yang tadi kan perusahaan melaporkan buruh atau melaporkan orang yang dia anggap sebagai menjelek, itu kan sebetulnya serangan balik terhadap kritik gitu ya, serangan balik terhadap kritik. Jadi ada pasal-pasal yang dirumuskan secara karet sehingga itu bisa potensi disalahgunakan baik oleh aparatnya sendiri maupun oleh pemerintah, oleh pihak manapun yang punya kepentingan. Yang kedua, dari sisi formilnya, dari sisi hukum acaranya, saya melihat bahwa undang-undang ini tidak mengatur secara detail. Padahal kalau dalam konsepsi hak asasi manusia itu, data-data pribadi, misalnya data elektronik itu ya, itu mesti diatur pada level undang-undang dan diatur harus sangat detail, harus sangat rigid. Misalnya kalau misalnya mau melakukan penyitaan terhadap data orang ya, handphone dan sebagainya, harusnya diatur dia secara detail. Tapi kan undang-undang ini tidak memuat pengaturan itu. Undang-undang tahun 2008 menurut saya dalam konteks hukum acaranya jauh lebih baik ketimbang undang-undang yang baru. Saya ingin memperbandingkan ya. Misalnya, kita bandingkan pasal 43 ayat 6 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan pasal 43 ayat 6 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Di Undang-Undang tahun 2008 bunyinya begini, dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, jadi itu di undang-undang yang lama. Kita cek di undang-undang yang baru, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Jadi dia kembalikan lagi kepada KUHP. Sementara KUHP kan mengatur hukum acara yang umum ya. Nah, kalau seandainya norma tahun 2008 ini saja yang dipakai, maka nggak mungkin penangkapan Raffio dilakukan sedemikian cepat ya. Nggak mungkin, itu nggak akan terjadi.
Terus ayo kita perbandingkan pasal 43 ayat 3 ya dengan pasal 4 ayat 3 43 ayat 3 di undang-undang yang baru. Di undang-undang yang lama itu bilang begini, penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Jadi di undang-undang yang lama itu harus ada izin ketua pengadilan baru barang orang boleh disita. Nah, kalau seandainya saja kemarin misalnya standar minimalnya adalah norma ini, ya nggak mungkin akan ada penyitaan terhadap handphone Raffio atau laptop Raffio langsung seketika itu juga karena harus ada izin dari ketua pengadilan dan dia nggak mungkin bisa dengan demikian cepatnya memperoleh izin itu. Tapi kita cek di undang-undang yang baru ya, di undang-undang tahun 2019 mengatakan penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Artinya dia mengembalikan lagi kepada KUHP. Sementara di dalam KUHP itu dimungkinkan penyitaan dalam kondisi darurat tadi yang tidak harus mensyaratkan izin dari ketua pengadilan. Nah, meskipun ya tadi masih harus diperdebatkan ya, ketika dia menyita handphone, menyita laptop, apakah sekaligus dia menyita apa yang ada di dalamnya? Menurut saya itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang polisi semuanya menerabas itu. Jadi dia pokoknya ambil handphone orang, dibuka, dicek seluruh percakapannya, foto-foto, bahkan ya hal-hal yang tidak terkait dengan tindak pidana yang awalnya dituduhkan, kemudian karena setelah mengecek handphonenya pasalnya menjadi berubah gitu. Nah, jadi ini yang membuat secara norma di undang-undangnya sendiri mengapa niat baik undang-undang ITE itu gagal, karena dari sisi aturannya sendiri baik secara materialnya maupun secara formilnya juga bermasalah, dan menurut saya itu harus dihapuskan ya, pasal-pasal pencemaran nama baik itu tidak layak lagi diberlakukan dalam sebuah negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan orang untuk berpendapat dan mengkritik. Yang kedua, yang berikutnya juga pasti ada faktor penegak hukumnya sendiri yang kita tahu juga masih syarat dengan praktik-praktik atau cara pandang watak represif yang masih hobi memeriksa orang sampai pukul pagi, yang masih hobi melakukan penyiksaan untuk memaksa orang mengakui apa yang tidak dia lakukan atau memaksa orang untuk menyatakan pengakuan gitu ya. Atau misalnya yang perilaku koruptif ya, yang masih aja silau kalau itu apalagi sudah terhubung dengan korporasi atau orang-orang yang punya afiliasi politik dengan kekuasaan gitu. Jadi faktor penegak hukumnya sendiri juga bermasalah, juga ada penyumbang ya, dan juga ada faktor dari perubahan dari kebijakannya sendiri. Saya meyakini bahwa kelemahan di hukum acara ini juga berkontribusi sangat besar ketika kita memperhatikan data yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ada peningkatan 292 kasus pada tahun 2018 sejak undang-undang ini diubah. Jadi artinya adalah hukum acara sangat berpengaruh, karena di situ kan hukum acara itu kan sebetulnya yang mengkontrol supaya tidak terjadi abuse of power oleh penegakan hukum. Ketika dia hukum acaranya mengatur sedemikian umum, maka disitulah terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang tadi kita lihat terjadi di kasusnya Raffio. Saya ya betul atas praduga tidak bersalah, harusnya orang nggak boleh diperlakukan sedemikian rupa, harus dianggap nggak bersalah dulu, tapi ya dalam praktiknya itu nggak pernah ada. Dan saya juga ingin menyampaikan itu sebetulnya polisi sendiri sebetulnya memperlakukan standar ganda. Coba dicek pada teman-teman misalnya jurnalis atau kawan-kawan organisasi-organisasi yang memiliki perhatian di soal-soal kebebasan berekspresi. Coba diperhatikan seberapa mudah atau seberapa jauh si laporan mereka ditindaklanjuti. Jadi ketika undang-undang ini dipakai oleh kita ya, oleh aktivis, oleh civil society untuk tujuan-tujuan demokrasi, itu melapor aja sampai untuk mendapatkan laporan polisi itu susahnya minta ampun. Sangat sulit. Kita itu melapor dari pagi, itu bisa sampai sore, sampai jam 7 malam, itu bisa nggak dapat laporan polisi tuh.
dengan perdebatannya yang demikian panjang. Sementara ketika laporan ini digunakan oleh kepentingan kekuasaan atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu ya, itu prosesnya bisa sangat cepat. Seperti Raffio, dia hanya rentang 19 menit antara pelaporan dengan pertasannya dia, malamnya dia langsung ditangkap. Nggak sampai 24 jam dia sudah diproses seluruh handphonenya dan lain sebagainya. Tapi ketika yang menggunakan itu adalah rakyat atau adalah kita untuk kepentingan promosi demokrasi dan lain sebagainya, kita sangat sulit menggunakan undang-undang ini, bahkan untuk mendapatkan laporan polisi aja itu susah. Kalau laporan polisi kita nggak dapat, ya bagaimana mungkin kita berharap bahwa kasus-kasus ini akan memiliki kesempatan untuk diproses di pengadilan. Itu Haikal. Terima kasih banyak Mbak Era untuk penjelasan dan tanggapannya. Selanjutnya ke Bang Poltak. Halo, Bang Poltak. Bisa dengar suara saya, Bang? Halo? Halo. Ya. Ya, Bang Poltak. Ya, dipersilakan Bang Poltak kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Oke, tadi penjelasan umum sih saya udah nangkap. Kita memang punya masalah mengenai cara kerja polisi, dan memang kalau boleh katakan memang perlu banyak sekali perbaikan. Cuma mungkin saya lebih spesifik terhadap Raffio sendiri gitu, karena saya cukup aktif di Twitter, dan kemudian dan buat saya Twitter itu adalah suatu media di mana kita bisa diseminasi ide-ide kita dan kemudian di challenge, dan kita harus bisa menjawab juga. Nah, saya tidak kenal Raffio secara personal, nggak pernah ketemu, cuman nggak pernah berinteraksi. Cuman saya selalu perhatikan bahwa yang dia seperti sudah cukup lama kerjanya ngeritik saya terus, segala macam. Nah, jadi buat saya abaikan. Ya, tiap orang boleh punya ini sendiri, punya pendapat sendiri gitu kan. Nah, cuman yang buat saya menjadi unik adalah pada waktu sehari sebelum penangkapan penangkapan Raffio, atau mungkin 2 hari sebelumnya, ketika saya mengkritik Ainun Najib. Saya mengkritik Ainun Najib terkait dengan kawal COVID. Sebenarnya bukan kawal COVID-nya. Saya nggak masalah dengan kawal COVID-nya, tetapi pendapat Ainun Najib sendiri. Mungkin ya saya sampaikan kepada teman-teman, ada anggota keluarga saya, ibu mertua saya, akhirnya wafat karena COVID-19, dan buat saya ini juga sesuatu yang menjadi itu saya menaruh perhatian khusus di sini. Sudah perawatan hampir 31 hari, 32 hari lah. Jadi boleh katakan cukup lama, dan memang buat saya ini adalah hal yang menjadi perhatian. Tetapi pada waktu saya di tengah-tengah menjaga ibu mertua saya, walaupun saya nggak bisa hadir gitu, saya memperhatikan posting, saya nggak bisa secara full. Kemudian saya melihat bahwa catatan waktu itu Ainun Najib dalam pandangan saya itu melakukan scaremongering. Jadi boleh, dalam pandangan saya boleh saja misalnya Ainun Najib mengatakan bahwa skenario terburuk begini. Tetapi kembali lagi bahwa kebebasan pendapat seorang Ainun Najib ketika diekspresikan sebesar-besarnya, seluas-luasnya, dan kemudian itu tanpa didasari oleh data, itu menurut Bapak saya harus di-challenge. Karena kemudian saya sampaikan juga di Twitter saya ketemu sama ada orang yang menyampaikan kepada saya, Bang Kotak, ini kan ada di Twitter, ini kenapa kok ada sih orang ngomong seperti begini? Karena waktu itu merujuk pada posting ketika Ainun Najib mengatakan, itu skenario terburuk, bisa satu Jakarta yang bisa mati sampai 400.000 orang. Ya saya ngeliat, ini apa-apaan sih? Ya kemudian saya tanya kembali lagi, masalahnya dari mana? Ya masalahnya adalah kita sebagai tenaga kesehatan itu punya masalah kalau tiba-tiba semua orang merasa ketakutan. Dan kemudian semua tiba-tiba akan ingin memeriksakan diri, sementara kapasitas nggak cukup. Sekarang aja kita harus handle yang sudah cukup banyak gitu. Jadi buat saya, oke, satu sisi adalah kebebasan berpendapat, tetapi yang dilakukan oleh Najib ini sangat tidak menolong. Itu mungkin perspektif personal ya. Tapi saya juga menyadari bahwa ini kemudian menjadi disebar, dan kemudian saya sudah berduka lah istilahnya. Kemudian ketika kesempatan saya sampaikan ke Ainun Najib waktu kasus Singapura tiba-tiba meledak. Lu nggak mau nasihatin tuh pemerintah Singapura tiba-tiba kasusnya lagi 900. Cuma itu aja. Tetapi seketika itu juga nggak tahu kenapa Raffio ngomong lah, Damar juga ngomong, semua tiba-tiba ngomong serentak gitu, seperti menyerang. Kemudian saya juga dapat informasi dari seorang teman
Bang Botak itu ada Damar minta nomor kontaknya. Apa urusannya? Ya udah, dia kasih. Kemudian habis itu kemudian ada dititipin pesan, tolong jangan serang Ainun, dia orang baik. Loh, dalam pandangan saya, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya masalah orang baik atau enggak. Tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya terima gitu. Nah kemudian, oke, karena selisih 1 hari, kemudian saya perhatikan besoknya itu pesan yang masuk banyak banget. Dan semuanya menskreditkan saya. Seolah-olah sepertinya bahwa seorang Ainun Najib itu nggak boleh salah dan nggak pasti salah. Buat saya, termasuk diantara Damar Juniarto. Nah, jadi buat saya adalah, gimana sih? Kok kayaknya kebebasan berekspresi itu cuma didominasi, interpretasinya didominasi satu pihak. Nah, saya sampaikan kepada ke Ainun Najib. Ini loh poin saya. Ini nggak nolong sama siapa-siapa. Kemudian juga melakukan ekstrapolasi, worst case scenario, dan lain-lainnya, nggak menolong siapa-siapa. Dan bagi orang yang merasakan sendiri berhadapan dengan penyakit ini, sampai kerabat menjadi korban, ini menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi kembali lagi, Ainun yang merasa nggak salah gue, kan cuman bisa menghimbau kepada pemerintah yang lain. Ya, tapi kan nggak masuk akal. Masa malah korban sampai korban 1 DKI Jakarta 400.000, padahal sedunia aja pada waktu itu jumlah kasus aja nggak nyampe segitu gitu. Itu kan nggak masuk akal. Jadi kembali lagi buat saya adalah ini saya serang, tetapi saya sangat melihat bahwa ada Damar Juniarto ikut masuk, yaitu memaki-maki saya, kemudian juga banyaklah rame-rame gitu. Jadi di situ saya melihat, kayaknya ini ada sesuatu, ini ada orkestrasi di sini. Saya nggak tahu ya, mungkin terserah lah Raffio punya pandangan apa mengenai apa. Tapi ini juga pola yang cukup panjang bahwa ya inilah dikritik lah, itulah buat saya. Tapi saya sangat ingat waktu sekarang kan akun dia kan di lock ya, dikunci, jadi saya nggak bisa lihat. Tapi saya ingat bahwa ini adalah seri panjang gitu. Jadi ketika Raffio kemudian ditangkap, ditahan polisi dan lainnya, saya bertanya, ada apa lagi nih? Ya karena cuma beda sehari 2 hari ya, cuma berapa hari kemudian habis itu Damar Juniarto juga kasih posting lain-lainnya. Buat saya mungkin kalau dalam keadaan normal bisa merasa bisa lebih objektif mengenai proses dan lain-lainnya. Saya setuju banyak perubahan. Tapi kembali lagi di situ saya juga melihat, ini bukannya Damar yang kemarin maki-maki saya hanya gara-gara dan kemudian bilang bahwa Ainun Najib orang baik jangan diserang. Apa kemudian Damar ini juga yang kemudian ya tadi yang dibilang pesannya secara kronologisnya banyak hal yang buat saya juga jadi agak ya maksud tadi kan mengenai head security-nya WhatsApp lah, kemudian habis itu kemudian saya juga coba pikir, oke, kemudian saya juga dapat dikatakan bahwa autentikasi dilakukan kok, two-factor authentication dilakukan juga pakai sidik jari. Saya nggak tahu siapa yang mengatakan, tapi jelas kalaupun handphone itu SIM card-nya cloning, itu yang namanya two-factor authentication itu nggak akan bisa jalan. Karena apa? Yang untuk masuk two-factor authentication masuk di dalam, karena saya juga saya lindungi akun saya juga pakai seperti itu memerlukan nomor kode yang cuma kita sendiri yang tahu, kecuali fisik handphonenya diambil benar-benar gitu. Tapi kan ini semua terjadi. Jadi buat saya adalah, ini kok ada berapa hal yang janggal gitu. Kemudian ya kemudian masalah tiba-tiba ada di safe house dan lain-lainnya. Tetapi kembali lagi, ini mungkin agak sulit bagi saya untuk mendudukan. Tetapi saya ngeliat ada banyak hal yang buat saya menjadi pertanyaan besar, termasuk diantaranya adalah Damar Juniarto yang sampai ini udah hari ke-7 nggak muncul, nggak pernah ada kelihatan kontaknya dan lain-lainnya. Jadi saya sebenarnya saya tahu lah, saya punya banyak teman. Saya juga bertanya waktu itu sempat bertanya ke Mas Januar Groho yang di Twitter mengatakan ya Raffio orang baik dan lain-lainnya. Fine, orang baik nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Tapi kenapa kerja dia maki-maki saya? Kemudian ya oke lah kita abaikan maki-makiannya gitu. Ya nggak apa-apa kebebasan berekspresi. Tetapi memposisikan bahwa Ainun Najib nggak bisa dan nggak boleh salah, itu kan salah. Dan melakukan itu secara keroyokan itu apa maksudnya gitu. Jadi sebenarnya lebih pada itu. Saya nggak bermaksud mengkomentar tadi yang disampaikan mengenai proses dan terkait dengan hukum yang banyak harus diperbaiki. Saya setuju. Mungkin nanti akan berbenturan dengan tadi bagaimana sampai dengan hubungannya dengan kepentingan nasional, karena ini juga sering terjadi saat ini. Kita menyaksikan banyak sekali seperti China atau Rusia atau bahkan yang contoh kemarin Ainun juga mengatakan bahwa contoh paling salah satu yang sukses adalah Vietnam. Yang lupa disampaikan oleh Ainun adalah yang mungkin Ainun nggak tahu bahwa Vietnam adalah police state. Ada sekitar 2 juta orang bekerja di Badan Keamanan Nasional mereka. Mereka menyadap
komunikasi orang, kemudian mereka mengawasi pergerakan orang satu demi satu, bahkan juga bukan cuma warga asing, tapi juga warganya sendiri gitu. Jadi kembali lagi, ini kita berhadapan dengan suatu hal, di satu sisi memang kita punya masalah, bukan masalah, tantangan lah boleh katakan, karena tantangan berarti kan sesuatu yang harus kita coba perbaiki, di mana mekanisme peradilan kita perlu diperbaiki, penyidikan dan hal-hal, dan saya dukung untuk hal-hal seperti itu. Tetapi di sisi lain kita juga berhadapan dengan di level yang lebih global, ketika keamanan nasional itu juga jadi masuk dalam hal yang menjadi yang cukup serius gitu. Jadi kita harus membedakan mana urusan sipil, mana urusan keamanan nasional. Dari sini kita juga nggak bisa mengelakkan bahwa aktor negara itu juga ya cukup kuat dan punya posisi sangat kuat di sisi itu. Jadi ini yang mungkin bagi saya cuma sekedar insight ya, bagaimana tantangan kita itu cukup besar, tetapi di sisi lain juga saya pribadi melihat bahwa lah kalau misalnya pembelaan terhadap Raffio sedemikian besarnya, ya di luar misalnya dia tertangkap atau enggak, kok kayaknya saya ngerasa seperti ya sesuatu kritikan saya terhadap Ainun, kenapa rame-rame dijadikan bahan buat ya boleh kata menekan saya gitu, seolah-olah ya seperti tadi saya kutipan yang seorang teman sampaikan ke saya, tolong Bang Peltak, tolong jangan serang dari Damar ya, bahwa tolong jangan serang Ainun, dia orang baik. Gimana sih? Masa iya kebebasan kebebasan berpendapat kita dan hal-hal lain kita harus dikurung orang baik, orang jahat itu siapa? Lantas kalau saya ngeritik Ainun, lantas saya tiba-tiba jadi orang jahat. Ini ada hal yang kebalik-balik dan buat saya ini sesuatu yang nggak sehat. Kira-kira itu sih yang mau saya sampaikan. Jadi mungkin tadi saya setuju bahwa kita perlu hal yang lebih komprehensif untuk melihat itu. Tapi kembali lagi kasus Raffio ini saya lihatnya dari sisi yang lain. Banyak informasi yang berdatangnya secara serius secara satu pihak, termasuk diantaranya surat dari Damar Juniarto yang juga beredar di mana-mana, dimuat oleh media juga. Di dalamnya beberapa hal yang membuat saya sangat aneh gitu. Dan kemudian sekarang ini nggak bisa ditanya juga. Oke, klarifikasi Damarnya mana? Udah seminggu nggak kelihatan. Jadi kita berhadapan dengan sesuatu ini ada hal yang hilang di sini gitu. Nah itu yang mungkin saya rasa perlu yang menjadi poin yang mungkin saya sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Peltak. Mbak Era mungkin ada tanggapannya? Ya, oke. Terima kasih Bang Peltak. Pertama saya setuju bahwa ya kritik itu tidak boleh dibatasin hanya karena sosok ya. Nggak boleh, itu siapapun sah kok untuk dikritik. Saya setuju dengan gagasan itu. Tapi saya tidak bisa masuk ke terlalu jauh soal itu karena itu bukan kapasitas saya. Saya nggak tahu kronologisnya. Tapi dalam soal tadi saya setuju bahwa siapapun meskipun dia sosoknya siapa gitu ya sah-sah aja untuk kita kritik, itu bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Nah, soal balik lagi ke soal Raffio, nah memang ini agak di awal-awal ada kesimpang siuran ya karena situasinya memang waktu itu sedang panik dan Damar itu memang salah satu aja dari beberapa orang yang sempat dikontak pertama kali oleh Raffio. Tapi kemudian memang ada kekeliruan penyampaian informasi karena situasinya ya soal tadi Head of Security WhatsApp, sebetulnya itu bukan, itu hanya pegawai WhatsApp atau yang bekerja di Facebook yang kemudian membantu. Tapi dia sendiri kan sebetulnya tidak membayangkan bahwa kasus Raffio ini akan menjadi sebesar ini. Jadi yang kita bayangkan di awalnya itu kan ya kasusnya ini mungkin ya sekedar peretasan, orang mau minta uang atau orang mau minta pulsa gitu seperti biasa terjadi. Tapi dia menjadi serius ketika membaca pesan provokatif itu baru ada kesadaran, oh ini sepertinya bukan hanya sekadar peretasan biasa. Dan kemudian benar saja itu kemudian berujung pada penangkapan Raffio. Nah, terus kemudian tentang apakah dia diretas atau tidak, pertama saya terus terang tidak punya kapasitas secara teknologi, saya bukan ahli IT yang bisa melakukan uji forensik terhadap itu, tapi dari kronologis dan dari fakta-fakta yang saya baca dan juga disajikan di hadapan saya termasuk pada saat pemeriksaan itu yang jelas betul ada kejanggalan di
kasusnya Raffio, dan kita perlu tahu juga sebetulnya siapa yang meretas dan apa yang diretas. Apakah yang diretas itu adalah WhatsApp-nya atau yang diretas itu adalah SMS-nya. Tentu yang paling berkapasitas untuk menjawab ini adalah teman-teman yang memang menguasai IT atau ahli-ahli forensik ya. Kalau saya terus terang bukan di situ kapasitas saya. Tapi satu hal fakta yang ini tidak bisa terbantahkan adalah bahwa Raffio diretas pada saat handphonenya pun ada pada kekuasaan polisi, pada saat handphonenya ada dalam penguasaan polisi. Itu fakta yang tidak terbantah karena itu disaksikan sendiri oleh polisi dan kita memang meminta itu dimuat di dalam berita acaranya Raffio. Artinya apa? Kalau Raffio bisa diretas pada saat handphonenya ada di tangan polisi, maka sangat mungkin juga handphone Raffio diretas pada saat ya handphone itu ada pada tangan dia, gitu. Jadi bagi saya sebagai orang hukum yang tidak punya kapasitas untuk teknologi ya logikanya begitu. Kalau misalnya di tangan polisi saja handphone dia bisa diretas, apalagi pada saat dia sedang tidur gitu. Kemudian apalagi tadi ya. Saya pikir tadi dari respon Bang Potak gitu ya, saya kalau soal yang mengkritik orangnya saya setuju ya, maupun dia presiden atau mau dia menteri atau dia orang yang terpandang tokoh agama, kalaupun misalnya kita mengkritik ya bagi saya itu sah-sah saja. Oke, Halo, ya, oke, thank you Mbak Era. Sekarang ke Mbak Dinda. Halo. Ya, halo Haikal, thank you. Kalau ada pertanyaan? Ya, Mbak Era, thank you sharingnya juga. Ya buat kami memang concernnya di Suara Kebebasan adalah betapa semakin kesini tuh tantangan kita terkait resesi demokrasi itu makin terasa, itu satu. Saya pribadi pernah merasakan begitu, agak takut juga ya, taruhlah kalau secara intersectionality, positionality, kita di sini mungkin termasuk orang-orang yang cukup berpendidikan dan tahu informasi, termasuk undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan di poin itu aja ketika saya berdebat dengan orang yang jualan online, argumen yang digunakan adalah kami tidak takut, kami bukan penipu, dan Anda bisa kami tuntut untuk pencemaran nama baik. Terus terang kalau mengingat kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya, dan pernah juga SK bikin studi kebijakan soal itu, saya juga agak bergidik sebenarnya, karena ngeri juga ya mereka bisa menggunakan bahasa itu, karena selama ini kasus-kasus atas nama pencemaran nama baik lah yang dibela ya, artinya justru orang yang mengkritik itu menjadi terpidana. Dan yang terlontar di mulut saya saat itu hanyalah karena saya merasa saya dirugikan, dan saya coba bilang, oh saya juga nggak takut, kita juga punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan saya punya buktinya. Tapi bayangkan ketika itu terjadi ke orang-orang yang mungkin bahkan tidak tahu undang-undang apa yang dia bisa gunakan untuk membela dirinya sendiri. Itu semacam sharing aja dari saya, karena ketakutan undang-undang ITE ini juga sih Mbak Era, dan kecenderungan orang untuk overkriminalisasi. Buat saya ini sangat menghambat aktivisme kita, apapun posisi kita ya, warga biasa, aktivis, advokat gitu, peneliti, mengerikan gitu. Kalau kita bukan siapa-siapa, nggak punya referensi, saya pikir agak lebih hati-hati gitu mengemas kritik kita. Itu satu. Yang kedua sebenarnya yang saya penasaran, tentu ini bukan hanya soal Raffio atau kasus Raffio, banyak kasus-kasus sebelumnya yang terjadi. Tapi kalau dari pengalaman YLBHI dan Mbak Era selama ini, adakah kasus-kasus seperti ini juga bisa mendorong tekanan ke lingkaran istana misalnya, ya dalam hal ini misalnya di kasusnya Billy. Setelah itu entah saya nggak mengikuti atau lebih banyak berita COVID atau daripada kasus Billy, dan toh karena Raffio sudah dikeluarkan dengan status saksi, apa yang terjadi? Saya sih nggak ngikutin lagi nih yang terbarunya gimana. Itu saya yang tahu, yang soal apakah ini bisa mendorong keterbukaan atau tekanan gitu untuk menjelaskan, hey, jadi pertanyaan Raffio itu bukan hanya sebatas pertanyaan dia ke Billy, tapi ada semacam akuntabilitas publik yang Billy harusnya berikan itu juga ke masyarakat. Lainnya adalah tadi kan Mbak Era bilang kalau polisi itu karena dia propamnya juga adalah bagian dari pengawasan internal juga tidak bertaring. Gimana ya sebenarnya? Ini kan sebenarnya masalah klasik yang membuat kita miris ya. Karena kayak salah tangkap, tapi alasannya untuk penanganan terorisme, order dan stability. Masalahnya terus terjadi, tapi kita tidak bisa mengandalkan untuk melaporkan, untuk tindak lanjut.
kita punya undang-undang yang tadi Mbak Era juga sebutkan, termasuk soal konvensi anti penyiksaan. Lalu setahu saya kita juga punya undang-undang perlindungan saksi. Cuman ketakutan kita sebagai masyarakat sipil rasanya makin besar gitu loh Mbak Era gitu. Sementara yang punya seragam, yang punya otoritas ini adalah mereka yang bisa melapor kita, dan tiba dunia kita itu jadi berubah yang tadi Mbak Era bilang, even itu baru di kasus Raffio yang kita mungkin tahu karena Mbak Era sharing, termasuk dari data diri, gawai kita. Saya nggak kebayang juga, tapi sejauh mana hal seperti ini harusnya jadi momentum untuk mendorong, ini harus di-reform, kita nggak bisa terus-terusan membiarkan aparat seenak-enaknya seperti ini. Thank you. Ya, makasih Mbak. Jadi emang benar banget ya, kita kadang sampai pada titik frustasi ya. Nah, tapi ya bagaimanapun ya kita nggak boleh berlama-lama pada titik itu, karena ya menghadapi kasus ini selalu kita mentok pada yang tadi, mau lapor polisi kasus kita nggak diproses, atau laporan kita nggak diterima, mau lapor ke Propam juga Kompolnas yang diharapkan juga ya tidak bertaji ya untuk melakukan reformasi Polri. Nah, sebetulnya ada lembaga-lembaga juga yang lain kayak LPSK, ada Komnas HAM, ada Ombudsman juga yang kita berharap mereka efektif. Kayak LPSK misalnya ketika kita meminta perlindungan saksi, kalau misalnya kita merasa terancam atau kita sebagai korban, dia mensyaratkan harus ada laporan polisi. Ini menjadi kendala terbesar kita selama ini, karena harus ada laporan polisi. Sementara untuk memperoleh laporan polisi itu tidak mudah. Kalau itu sudah menyangkut kasus-kasus, misalnya Mbak mau melaporkan perusahaan, nah itu pertanyaannya lama tuh, untuk dapat LP aja itu bisa nggak dapat kita. Perdebatannya panjang banget. Sementara kalau kasus-kasus yang menjerat masyarakat kecil, terutama misalnya kalau kasus-kasus kayak Raffio itu aja ya, saya lihat, aduh ini apakah sangat jelas tidak pernah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu ya, pasal apa yang kira-kira tepat untuk tindak pidana itu nggak ada. Di kasus Raffio misalnya, coba bayangkan, dia awalnya dikenakan pasal 28 ayat 1. Itu tentang perlindungan konsumen tuh di Undang-Undang ITE. Nah, apa hubungannya pasal ini dengan tindak pidana yang dituduhkan? Itu kan jauh. Akhirnya kemudian diubah dalam prosesnya, diubah ke pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu tentang penyebaran kebencian yang berdasarkan suku, agama, ras gitu ya, sara. Menurut saya nggak ada korelasinya antara pesan WhatsApp, pesan provokatif yang beredar itu kan sama sekali tidak ada muatan sara. Tapi polisi yang masukin aja tuh pasal itu ketika mereka sendiri yang sebagai pelapor. Tapi kalau masyarakat itu kan melaporkan itu, bahkan ditanya mana siapa pelakunya. Lah kalau misalnya orang masyarakat tahu siapa pelakunya, untuk apa melapor kan? Selalu biasanya dipersyaratkan apa buktinya, siapa yang Anda laporkan. Padahal kewajiban untuk mencari barang bukti atau kewajiban untuk menemukan pelaku itu itulah tugas polisi. Tapi biasanya itu selalu dibebankan kepada masyarakat pelaku pelapor. Nah, sehingga kalau ini yang selalu terjadi, maka dia juga haknya hilang ketika dia akan ke LPSK. LPSK nanya, mana laporan polisinya? Jadi ya begitulah kerumitan penegakan hukum kita hari ini, dan kalau mau berubah, kita harus merubah banyak hal, termasuk salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus kita ubah. Jadi kalau bahkan menurut saya lebih mendesak KUHP daripada KUHP yang sekarang dipaksakan mau disahkan oleh pemerintah dengan banyaknya pasal-pasal yang masih kontroversial. Jadi menurut saya kita juga harus mendesak segera dirubahnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena ada kekuasaan yang sangat tidak terbatas dari penyidik ya. Misalnya untuk dia bisa menafsirkan orang bisa ditahan itu kan sangat subjektif, tidak ada yang bisa membatasi. Hanya menurut ininya dia aja, sangat tidak ada indikatornya apa sih ketika dia mengkhawatirkan bahwa orang akan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau melarikan diri. Itu kan benar-benar subjektif penyidik tanpa ada indikator yang lebih konkret gitu. Sehingga ya semua orang ditahan aja tuh. Apalagi kalau menyangkut kasus-kasus yang terhubung dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Begitu, Mbak. Oke, thank you Mbak Era. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum nanti
saya rekap, ada juga beberapa pertanyaan yang lewat chat masuk. Silakan, Adi. Halo, Di. Halo, Adi. Ya, sebentar. Halo. Ya, sebentar, Mas. Sebentar. Halo. Bisa dengar suara kedengeran nggak? Iya. Iya, Kal. Oke, siap. Boleh Di. Kalau pertanyaan atau komentarnya ke Mbak Era, silakan. Iya. Jadi dua nih, Mbak, pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan pertama, kalau dilihat dari kasus Bank Poltat dan dilihat dari tren pelaporan Undang-Undang ITE yang pencemaran nama baik itu ya, itu saya kok melihat ancaman ada dua, Mbak. Kebebasan ada ancaman. Saya nggak dengar ya. Halo Di, bisa lebih keras sedikit? Jadi kalau dilihat dari kasus Bank Poltak dan kasus laporan-laporan Undang-Undang ITE, saya melihat kayaknya ancaman kebebasan kita tuh ada dari dua pihak. Ada dari negara di satu sisi dan kita semua udah tahu itu, dan ada sebagian masyarakat kita yang memang punya hasrat untuk memenjarakan orang lain, Mbak, gitu. Belum ada kesadaran freedom of speech di kita ini. Itu gimana, Mbak? Kayak kasus Bu Eliana yang di Tanjung Balai itu kan sebetulnya itu kan menurut saya sih tidak ada kesadaran masyarakat kita bahwa ini loh orang yang tidak ada kesadaran untuk melindungi hak individu orang lain gitu loh. Ada potensi tirani mayoritas di kita gitu loh, dan ancaman kita tuh selain negara itu, Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kasus pada saat emergensi ya, pada saat kerusuhan gitu ya, polisi itu kan aparat lah, itu kan pernah bikin kebijakan blokir WhatsApp ya. Di satu sisi di satu sisi itu merampas hak individu kita untuk mendapatkan informasi. Tapi di sisi lain saya melihat adanya ancaman kalau ya kita tahu lah orang kita tuh sebagian masyarakat kita tuh kalau terima WhatsApp yang menghasut itu bisa mudah terbakar amarahnya, kemudian mengancam hak individu orang lain yang berupa hak hidup dan segala macam yang itu termasuk non derogable rights kalau di UN ya, Mbak ya. Jadi itu gimana, Mbak? Kebijakan yang fair itu gimana? Kalau misalnya WhatsApp nggak dibatasi, nanti hak hidup orang lain dan hak milik orang lain terancam, tapi kalau WhatsApp dibatasi pada saat kondisi-kondisi yang serius, yang urgent, itu hak kita memperoleh informasi juga dibatasi gitu. Kira-kira gimana, Mbak? Polisi jalan tengahnya gitu. Oke, thank you, Di. Silakan, Mbak Era. Ya, pertama apa sih tadi pembatasan? Ya, bisa aja dibatasi. Pertama begini, kebebasan berekspresi, dia nggak bisa dilepaskan dari kebebasan berpikir. Jadi itu ibarat satu keping mata uang lah. Kalau bagaimana orang mau berekspresi kalau di alam pikirnya aja udah dibom duluan. Atau sebaliknya ya percuma aja sibuk berpikir tapi kemudian nggak pernah mengeluarkan pikiran itu ya sama aja tidak ada gunanya gitu. Jadi ini dua hak yang saling terkait ya. Tapi kebebasan berpikir sendiri itu kan adalah satu hak yang memang dia tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun. Tapi kebebasan berpendapatnya dia bisa dibatasi. Apa yang membatasinya? Pembatasannya pertama harus lewat undang-undang, dan yang kedua pembatasan itu ditujukan untuk pemenuhan hak, bukan untuk tujuan yang lain. Tujuannya adalah untuk pemenuhan hak dan harus mempertimbangkan tentang moralitas, tentang ketertiban umum, nilai-nilai yang hidup, agama, dan lain-lain. Tapi betul, tidak boleh kemudian sembarangan seperti pasal 28 ayat pasal 28 ayat 2 dengan begitu lebarnya, dengan begitu luasnya penafsirannya, sehingga potensi ini bisa menjadi dominasi mayoritas untuk menafsirkan. Itu juga nggak boleh. Jadi pembatasannya adalah hate speech misalnya. Apa itu hate speech? Harus ada tindakannya, harus ada perintah nyata.
ya misalnya ya rusak lah atau apalah gitu kan, juga nggak bisa seluas-luasnya seperti yang ada di pasal yang ada sekarang di Undang-Undang ITE. Nah, soal ini internet ya, nah saya nggak setuju ini sama kayak pemadaman internet di Papua. Kalau teman-teman masih ingat kemarin ketika kasus di Papua itu kan sempat ada internet shutdown di Papua beberapa kali ya, dan kita sebenarnya bersama koalisi sedang menggugat juga itu. Nanti teman-teman mungkin bisa kapan-kapan bisa juga diskusi soal internet shutdown di Papua. Gugatannya juga sedang berjalan. Nah, itu kan sebenarnya itu kan semua orang berhak untuk memperoleh informasi ya. Tapi mematikan internet atau mematikan WhatsApp itu bukan satu langkah yang tepat. Itu justru melanggar kebebasan orang untuk memperoleh informasi, untuk mengumpulkan informasi gitu, dan banyak orang yang dirugikan dari situ. Tapi bahwa ada pembatasan orang untuk mengeluarkan pendapat, ya saya setuju gitu. Apa yang membatasinya? Salah satunya yang tadi, apakah hate speech gitu ya. Jadi nggak boleh kalau misalnya ujar kebencian, tapi ujar kebencian yang betul-betul ada penyampaian secara nyata, nggak ditafsirkan, nggak dinormakan secara luas seperti yang ada di dalam Undang-Undang ITE gitu. Itu Haikal. Oke, thank you Mbak Era. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Tadi soalnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat, jadi saya rekap aja biar cepat karena mungkin waktunya udah sebentar lagi mau habis. Yang pertama itu tentang pencemaran nama baik itu sendiri tadi Mbak, yang di pasal 27 ayat 3 yang banyak dipakai ya. Nah, itu sendiri kalau seandainya itu misal dihapus, kita sebagai negara demokrasi kan, demokrasi itu butuh salah satu pilarnya adalah informasi yang benar. Kalau misalnya nggak ada pasal penyemaran nama baik, terus orang bisa bebas mengutarakan kebohongan, apakah itu sustainable dengan sistem demokrasi kita? Apakah sistem demokrasi bisa sustain kalau orang bisa dibebaskan bilang apa aja, termasuk kalau misal hal itu salah di sosial media? Dan ada juga tadi pertanyaan dari salah satu peserta, bisa juga dihubungkan dengan pelecehan Mbak di sosial media. Apakah itu bagian dari freedom of speech juga atau itu bisa ditindak? Mungkin dua itu dulu Mbak. Menurut Mbak Era pandangannya gimana? Ya, pertama soal pelecehan, sebetulnya kan itu ada pasal-pasal lain ya. Soal pelecehan itu kan ada muatan-muatan asusila dan lain-lain juga kan yang bisa menjerat gitu. Jadi tidak perlu harus dijerat dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Ada pasal-pasal lain juga di dalam undang-undang itu yang bisa dipakai. Yang kedua, bagaimana? Kan soal pertanyaan pertama, tidak semua hal kan jawabannya harus dengan kriminalisasi. Kita ini udah banyak banget sudah over kriminalisasi. Semuanya mau dipidana gitu, dan tidak semua hal juga itu kan bisa selesai dengan pidana gitu. Pertama ya literasi media itu diperlukan, tapi yang kedua kalau langkah hukum kan tidak hanya pidana sebetulnya, langkah hukum itu juga bisa perdata dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya soal bagaimana orang memfilter berita, nah itu kan soal literasi ya. Jadi solusinya tidak melulu sebetulnya harus pidana. Kita ini sudah over kriminalisasi lah, semuanya mau dipidana. Sekarang di KUHP, hukum yang hidup dalam masyarakat pun mau dipidana. Gitu. Jadi ya penjara penuh kalau semuanya mau dipidana. Oke, Mbak. Kalau terkait pelecehan, kalau misalnya dia membuka informasi personal, kayak nomor telepon, alamat rumah, dan lain-lain, ini banyak banget Mbak terjadi kan, kayak spill di internet gitu kan, oh orang ini dia ngelakuin pelecehan, whatever itu yang memang nggak terbukti, ini orangnya, fotonya, kantornya di sini, rumah di sini, bla bla, itu bisa ditindak atau perlu ditindak nggak Mbak? Atau itu juga bagian dari? Ya, itu kan keamanan data pribadi ya. Itu tidak boleh kalau memang tidak atas persetujuan si orang itu. Jadi harus ada concern dari orang itu. Nah, nah ini juga untuk mengingatkan kita memang membutuhkan satu norma tentang perlindungan data pribadi, dan undang-undang ITE itu tidak cukup. Sebetulnya di undang-undang ITE itu ada perintah loh untuk membuat undang-undang tentang tata cara. Jadi begini, di dalam pasal 31 kalau saya tidak salah itu diperbolehkan memindahkan data pribadi ya
dia kan ada prinsipnya dia dilarang. Jadi kalau pertanyaan tadi pakai dijerat pakai apa? Ada pasal lain kok yang bisa mengenakannya, tidak dengan pasal pencemaran nama baik ya. Ada di pasal tentang penyebaran data pribadi. Di pasal itu juga di ayat 3-nya itu ada pengecualian. Jadi boleh mentransmisikan data pribadi ya, tapi melakukan penyadapan juga, tapi untuk kepentingan penegakan hukum. Yang itu harus diatur dengan undang-undang. Nah, ini nggak ada nih sampai sekarang aturan undang-undangnya gitu. Jadi dia bisa dijerat tapi ada pasal lain, tidak dengan norma pencemaran nama baik, dan tapi kita memang masih perlu penguatan untuk perlindungan data pribadi. Oke, Mbak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir tadi dari satu peserta juga. Hukum itu kan juga sangat, ketika hukum itu dibuat, dia terkait juga dengan culture yang ada di masyarakat itu ya, Mbak. Nah, is it, ya saya ngerti, saya juga pro kebebasan berbicara, saya ngerti idealnya berbagai macam hukum yang merampas kebebasan berbicara itu harusnya nggak ada kan. Tapi is it possible diterapin di Indonesia atau mungkin gimana Mbak? Karena kadang-kadang kalau misalnya payung hukumnya nggak ada, terus ada orang yang merasa terhina atau merasa nama baiknya dilecehkan bla bla, tapi dia nggak ada payung hukum yang bisa untuk menindak orang itu, bukan nanti malah, ini saya coba jadi Devil's advocate ya Mbak. Apakah nanti kemungkinan bisa lebih buruk hasilnya atau enggak? Kalau misalnya payung hukum untuk dia mungkin ngelapor orang itu. Pencemaran nama baik. Ya, tadi saya bilang semuanya jawabannya tidak mesti pidana. Ya, misalnya kalau memang ada yang merasa nama baiknya dicemarkan kan bisa gugat perdata. Bahkan sebetulnya lebih gampang sebenarnya kan, lebih gampang karena kalau perdata itu kan hakim dilarang tidak boleh untuk menolak perkara kan. Kalau polisi belum lagi mendorong-dorong polisi untuk kasusnya diproses sampai di penyidikan, nanti di penuntut umum juga dorong lagi penuntut umum untuk limpah, itu kan prosesnya panjang ya, dan kontrolnya kan tidak ada di kita. Sementara kalau gugatan perdata misalnya itu ada di kita untuk menuangkan apa pikiran kita dalam gugatan, dan sementara pengadilan dilarang untuk menolak perkara gitu. Jadi ya tidak semuanya harus dijawab dengan kriminalisasi. Oke, terima kasih banyak Mbak Era untuk penjelasannya dan waktunya, dan terima kasih banyak juga ke teman-teman yang sudah bersedia hadir di acara forum kebebasan kita kali ini yang virtual. Mudah-mudahan nanti kalau virus sudah selesai kita bisa kembali lagi ke tempat kita di Menteng. Nah, untuk penutupnya saya akan serahkan kembali ke Mbak Adinda. Silakan Mbak Dinda untuk penutupnya. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Haikal. Terima kasih banyak juga buat Mbak Era dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ini sangat mencerahkan ya diskusinya gitu. Karena seperti yang Haikal bilang tadi, tidak semua peserta di sini punya latar belakang hukum. Tapi sesungguhnya yang kita bahas ini sangat relate dengan diri kita sebagai individu, kebebasan kita sebagai manusia, kebebasan individu, dan hak asasi kita sebagai manusia. Tentunya apa yang kita peroleh di sini semoga tidak mengendap hanya di malam ini saja, tapi bisa jadi bahan refleksi dan mungkin masukan yang kita bisa lakukan sesuatu, baik secara sendiri-sendiri, kolaborasi, apapun kapasitas kita untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia. Demikian dari saya mewakili Suara Kebebasan. Terima kasih banyak Mbak Era sekali lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa ketemuan lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Mbak Era, salam juga dengan teman YLBHI. Saya rasa di poin ini kita semua sepakat lah Mbak. Kita membutuhkan civil society yang juga lebih solid. Karena kecenderungannya ada liberal demokrasi yang aturan itu dianggap memperbolehkan menindas hak asasi manusia. Seharusnya tidak begitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat istirahat dan sekarang yang sering disebut apa? Salam sehat ya. Iya, salam sehat. Terima kasih semua. Sampai ketemu Mbak Era. Thank you. Sampai ketemu. Thank you.
Oke, eh, Haika mungkin bisa di stop recordingnya. Kita sudah selesai.